bisnis MLM ini kan cukup tren juga nih zaman sekarang nih Bapak Ibu. Banyak banget orang yang menjalankan bisnis network marketing lah istilah katanya ya. Nah, cuma di dalam case ini ya kita ingin melihat bagaimana strategi ya supaya jangan kita yang mengejar prospek Bapak Ibu, tapi prospek yang mengejar Anda. Nah, apakah sekarang ini yang Bapak Ibu jalankan, yang khusus teman-teman yang jalanin MLM, apakah sudah di fase prospek cari Anda, Bapak Ibu? Atau masih Anda yang nyari prospek? Nah, coba yang sudah di fase prospek nyari Anda, tulis angka 5, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nggak apa-ngapain, tiba-tiba prospek telepon Anda, Pak, saya mau tahu lebih lanjut informasi bisnis ya Pak. Atau Pak, saya mau join Pak. Wah itu paling enak Bapak Ibu. Itu impian semua para pebisnis network Bapak Ibu. Ya, ada nggak yang prospek cari Anda nih? Ya, atau masih Bapak Ibu yang cari prospek gitu? Oke, buat teman-teman yang MLM nih. Apakah ada? Belum ada ya? Oke, jadi sepertinya memang belum ada ya. Oke, nah, jadi sebenarnya ini metode yang sudah saya gunakan sendiri juga dari belasan tahun yang lalu, Bapak Ibu. Ya, jadi metode ini tidak berubah. Ya, kenapa? Karena terus terang saya adalah orang yang sangat introvert. Nah, percaya nggak saya introvert, Bapak Ibu? Ya, percayalah ya. Jadi saya orangnya paling males keluar, ketemu orang, cerita sesuatu saya paling males Bapak Ibu. Ya, itu kerjaan yang saya paling males. Saya lebih demen duduk aja depan komputer, ya kan? Nah, terus ngetik-ngetik ngapa-ngapain tiba-tiba prospek datang. Nah, itu yang saya mau Bapak Ibu. Ya, dari dulu saya pengen banget seperti itu. Itulah alasan kenapa saya terjun ke dunia online. Ya, ke bisnis internet Bapak Ibu. Ya, itu sejarah saya dulu mulai Bapak Ibu. Jadi saya masuk ke sana ya karena saya tipenya seperti itu. Saya nggak mau keluar ketemu orang, apalagi MLM Bapak Ibu ya, presentasi MLM. Waduh, saya nggak pede Bapak Ibu, ya nggak pede ya. Nah, makanya hari ini ya saya akan angkat lagi topik ini Bapak Ibu. Ya saya akan ceritakan juga kepada Anda ya apa yang pernah saya alami juga Bapak Ibu dan semoga ya Bapak Ibu dapat inspirasi, dapat pencerahannya Bapak Ibu sehingga bisa diterapkan juga di bisnisnya Anda Bapak Ibu. Ya, siap Bapak Ibu? Siap ya. Nah, jadi sebelum itu saya mau informasikan seperti biasa buat teman-teman yang baru ya. Jadi Authority Page Master ini adalah sesi yang memang khusus dibuat ya untuk membantu teman-teman yang ingin meleverage AI dan internet Bapak Ibu ya. Kuncinya di situ. Ya, jadi kalau ketemunya dengan saya, ya itu pasti akan banyak ngomongin automation dan AI. Karena memang itu bidangnya saya, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu tipe yang suka dengan hal-hal yang berbau automation, berbau AI, nah ini kita cocok, Bapak Ibu. Ya, kita cocok, Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu tipe yang, waduh, saya maunya manual, Pak. Kalau automation itu kayak nggak kerja gitu. Nah, itu berarti mungkin agak-agak kurang cocok gitu ya. Nah, siapa di sini yang tipenya demen dengan hal-hal yang berhubungan dengan automation dan AI? Coba tulis angka 7, Bapak Ibu. Ya, ada nggak yang demen seperti saya gitu ya, yang suka automation, suka AI? Nah, itu coba tulis angka 7, Bapak Ibu. Ya, karena kalau Bapak Ibu sukanya manual juga nggak apa-apa, Bapak Ibu. Itu kan masing-masing beda-beda ya, Bapak Ibu ya. Nah, kalau saya tipenya saya demen banget dengan yang namanya automation. Ya, kalau AI itu kan hanya bagian aja, bagian dari automation lah Bapak Ibu. Jadi saya sudah melakukan automation sejak belum ada AI Bapak Ibu. Jadi AI belum ada, saya sudah automation. Ada AI, automationnya makin enak lagi Bapak Ibu. Ya, nah nanti detail itu nanti akan saya ceritakan di sesi khusus Bapak Ibu. Ya, nanti ada sesi khususnya untuk bahas tentang automation. Nah, hari ini ya kita akan bahas dari sisi authority page-nya ya, seperti yang kita udah bicarakan juga beberapa kali buat teman-teman yang udah pernah ikut. Nah, ini kali ini kita coba ngomong dari sisi pendekatan MLM. Oke? Nah, biasanya Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu join ke bisnis network ya, MLM apapun, ya, saya rasa hampir semuanya itu sama Bapak Ibu. Ya, ketika Bapak Ibu join, biasanya apa yang Bapak Ibu lakukan? Coba Bapak Ibu tulis di chat. Ya, apa yang Bapak Ibu lakukan ketika join MLM? Atau Bapak Ibu ajak teman Anda join, apa yang Bapak Ibu suruh teman Anda lakukan? Ya, coba tulis di chat Bapak Ibu. Ya, kita sharing-sharing nih Bapak Ibu. Daftar nama, Pak Lukas. Oke, disuruh bikin daftar nama gitu ya. Oke, Pak Dasep sama. Yang lain sama juga kah? Sepertinya sama semua ya.
Ya, jadi itu udah dari dulu ya Bapak Ibu, dari dulu pasti nomor satu adalah bikin daftar nama. Serahkan KTP, ya itu joinnya ya, joinnya serahkan KTP dulu. Kalau udah join, langkah berikutnya, kalau nggak disuruh bikin daftar nama, disuruh konsumsi produk. Ya, paling itu biasanya. Oke, nah makanya inilah yang terjadi dari dulu sampai sekarang ya, bahkan sampai sekarang saya rasa masih sama kali ya mungkin ya. Saya mungkin udah 5 tahun lebih nggak jalanin MLM nih Bapak Ibu ya, saya rasa mungkin masih sama ya. Jadi bikin daftar nama, ajak ketemuan ya mungkin di kafe atau di mana gitu. Setelah itu kalau belum closing ya kasih brosur ya kan. Lalu kalau belum closing juga, ajak ke event, ajak meeting di hotel, ada event nih tiap minggu, kamu bisa datang, harapannya mereka setelah ikut event lebih yakin, akhirnya join. Betul nggak Bapak Ibu? Masih nggak seperti ini Bapak Ibu? Ya, bedanya mungkin kalau sekarang kalau nggak offline ya online gitu ya. Kalau online kan pakainya webinar ya kan. Tapi maksudnya secara flow-nya itu apakah masih seperti ini Bapak Ibu? Secara flow-nya. Masih ya? Nah, jadi memang ini adalah cara kalau dari dulu leader selalu bilang cara tercepat Bapak Ibu untuk kita bisa closing. Ya, Kenapa? kita harus mulai dari ada suara bocor nih ya. Saya mute dulu ya supaya nggak ini. Oke, ya. Kita mulai dari orang yang kita kenal dulu. Nah, betul nggak Bapak Ibu? Ya, entah keluarga, entah temen. Kenapa? Ya karena itu mereka orang yang sudah kenal kita. Ya, karena pola berpikirnya kalau orang sudah kenal kita, harusnya harusnya lebih mudah untuk di closing. Ya kan? Betul nggak Ya Bapak Ibu? tidak. Ya kan? Nah, cuma kenyataannya, apakah Iya, sekarang masih seperti itu? Nah, enggak, enggak. oke, saya mute lagi. Sorry. Ya, sementara Bapak Ibu via chat dulu ya. Oke. Apakah sekarang masih seperti itu Bapak Ibu? Ibaratnya kita langsung kasih teman, kasih saudara, langsung dia ikut Bapak Ibu. Ya masih seperti itu enggak? Ya kan? Pasti lama-lama makin ya orang udah biasa gitu ya. Kalau dulu mungkin ya masih gampang gitu. Sekarang kan makin susah. Ya kan? Apalagi Bapak Ibu yang ikut MLM-nya nggak cuma sekali nih. Udah berkali-kali gitu. Udah sampai hafal gitu. Ah, lu mau nawarin apa? Mau nawarin gua apa lagi nih? Nah, itu yang terjadi Bapak Ibu. Itulah kenapa banyak orang akhirnya berhenti ya, menyerah. Ya, menyerah. Wah, gua kayaknya nggak bisa nih. Nggak cocok nih buat saya gitu ya. Nah itu dunia MLM yang dari dulu sampai sekarang. Nah, dengan pertumbuhan internet Bapak Ibu, beberapa yang menyadari itu ya mereka mulai berpikir gimana caranya saya nyari prospeknya dari internet gitu, dari online. Ya, jadi saya nggak mau nih suruh garap teman saya, saudara saya, bahkan mereka mungkin nggak pede ngomongin ke saudara sendiri gitu. Kalau ngomong ke orang nggak kenal lebih pede mungkin ya gitu. Ada yang sampai pernah bilang begitu gitu. Wah, saya mendingan cerita ke orang nggak kenal Pak. Lebih kayaknya lebih gampang, saya lebih pede ngomongnya gitu. Kalau sama saudara sama teman tuh kayaknya, waduh banyak banyak inilah argumentasinya gitu. Nah, bahkan ada yang pernah ngomong begitu Bapak Ibu, ya. Nah, orang yang udah pakai internet ya, akhirnya mereka mulai bisa dapat prospek. Nah, tapi dengan pertumbuhan sampai hari ini Bapak Ibu, sekarang ya dapat dari online pun tidak mudah. Ya, kenapa? Karena prospek itu sekarang ya ketika dia lihat apa yang kita posting, apa yang kita kasih informasinya, itu mereka nggak langsung percaya dari situ doang. Ya, jadi ada tahapannya Bapak Ibu. Kalau dulu mungkin kita diajarinnya kalau kamu mau dapat banyak prospek dari internet, kamu harus rajin posting. Supaya apa? Ya supaya kamu bisa ditemukan. Kalau kamu nggak pernah posting, gimana orang ketemu kamu? Ya kan gitu. Ya kan? Nah, dulu cara begitu aja ya masih bagus banget Bapak Ibu. Ya, orang-orang yang rajin itu bisa dapat banyak prospek dari situ Bapak Ibu. Ya. Nah, tapi masih di-handle manual Bapak Ibu. Nah, kalau saya dari dulu, saya udah pakai metode menggunakan yang namanya authority page, Bapak Ibu. Dari dulu sebenarnya. Jadi authority page sih bukan baru-baru ini ya, cuma dari dulu udah menggunakan itu.
Ya, karena kenapa? Karena menurut saya itu cara yang paling powerful dan cara yang nggak repot, nggak capek maksud saya. Ya. Nah, kenapa banyak orang tidak melakukan hal yang sama? Ya karena dulu untuk melakukan cara itu nggak mudah. Susah Bapak Ibu. Ya kan? Gimana cara bikin juga nggak tahu, bayar orang juga nggak murah. Susah, makanya mereka nggak pakai cara itu. Ya kan? Bahkan dulu bikin konten aja susah Bapak Ibu. Boro-boro bikin halaman gitu ya. Bikin konten aja susah. Nah, tapi fakta yang terjadi sekarang apa? Yaitu Bapak Ibu. Jadi orang itu akan riset dulu. Baru dia putuskan apakah dia akan hubungin Anda atau enggak. Nah, makin ke depan akan seperti itu Bapak Ibu. Ya. Nah, itu kalau kita mau garap dari internet. Ya. Nah, terus akhirnya apa? Akhirnya ya makanya kenapa zaman sekarang network itu ya masih tetap start dari warm market. Ya, selalu start dari warm market. Itu sampai hari ini ya itu yang diajarin Bapak Ibu. Ya, cuma kalau kita ketemunya orang atau member, ya member yang nggak mau garap warm market, apa yang terjadi Bapak Ibu? Selesai Bapak Ibu. Nggak jalan dia. Nggak jalan dia Bapak Ibu. Ya, nah contohnya apa? Bisa kayak saya Bapak Ibu kalau prospek saya nih, saya join nih, terus suruh saya garap home market, saya nggak mau gitu. Terus saya pasti tanya kan, terus apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa berhasil di bisnis ini? Saya nggak mau garap teman saya nggak mau garap keluarga saya. Ya bukan nggak mau ya Bapak Ibu, belum mau. Mungkin garapnya nanti, kalau udah mulai ada penghasilan baru garap gitu. Biasa kan saudara begitu, lu udah dapat berapa kan gitu kan. Jadi harus dapat dulu baru garap, nih terbalik nih. Bukan garap dari mau market dapat penghasilan, Kok ini penghasilan dulu baru garap. minanya koyok dong satu. Nah, sekarang begitu. Kalau kita punya penghasilan, baru kayaknya enteng ngomongnya ke mau market gitu. Nah, itu yang terjadi Bapak Ibu. Makanya banyak orang akhirnya ya give up mereka ketika mereka disuruh lakukan itu. Ya, apalagi Bapak Ibu, ya faktanya wow market itu kan terbatas. Betul nggak Bapak Ibu? Ini fakta atau mitos? Halo, halo. Wow market Anda terbatas nggak nih Bapak Ibu? Atau ada yang wow marketnya nggak habis-habis gitu Bapak Ibu? Ya kan bisa aja. Wah kalau ada Bapak Ibu saya ancungi jempol. Anda luar biasa banget Bapak Ibu. Hah? Biasa wow market itu kan sangat terbatas. Ya wow Oh, market sangat terbatas. biar jangan dinaikin gitu, biar di Bentar ya. Masih ada suara yang masuk. Oke. Ya, jadi mau market itu sangat terbatas Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita bermain di area ini, ya kita mengharapkan dari keluarga kita, teman kita, tetangga kita, mau sebanyak apapun biasanya pasti habis. Ya, pasti habis. Ya, nah akhirnya setelah habis ya mereka stuck di sini. Ya mentok Bapak Ibu. Udah merasa, wah udah nggak ada harapan nih saya. Disuruh cari orang baru, introvert orangnya Bapak Ibu, nggak berani kenalan sama orang baru. Ya kan? Akhirnya apa? Nyari-nyari di online. Tapi gaptek. Terus gimana? Ya udah, bisnis ini nggak cocok buat saya. Kan gitu pemikirannya yang terjadi. Nah, jadi itu yang terjadi Bapak Ibu. Ya, nah kalau kita tahu bagaimana cara menggarap cool market Bapak Ibu, inilah market yang nggak pernah habis. Ya, cool market ini nggak pernah habis Bapak Ibu. Ya, di Indonesia aja ada berapa ratus juta orang gitu ya, istilahnya yang bisa digarap kalau dia ketemu Anda. Kan itu. Ya kan, gimana buat mereka ketemu Anda? Kan challenge-nya di situ kan. Kenapa mereka tidak join dengan Anda? Karena mereka belum ketemu Anda. Yang ketemu pun belum percaya dengan Anda. Akhirnya nggak join juga gitu. Akhirnya banyak yang mental juga. Dan mereka, cara yang mereka gunakan di dalam menggarap cool market juga banyak cara-cara yang kurang benar sebenarnya. Ya, kurang tepat lah. Kebanyakan hard sell semua gitu. Kalau namanya cool market di hard sell lari Bapak Ibu. Ya, cool market kita hard sell pasti lari. Karena belum kenal. Belum kenal kita tawarin sesuatu udah kayak sales aja gitu. Ya orang udah kabur duluan. Apalagi zaman sekarang. Wah makin kabur lagi. Ya, jadi udah nggak bisa pakai cara-cara yang langsung seperti itu. Ya, nah itu adalah cool market. Nah, apalagi, nah ini saya yakin nih teman-teman pasti sering juga ngalamin ini gitu. Orang yang alergi atau skeptis pada saat dengar MLM. Ah, siapa yang masih ngalamin ini Bapak Ibu? Tulis angka 8. Ada nggak yang masih mengalami ini? Masih ya? Nah, ini dari dulu sampai sekarang nggak berubah ini. Ya kan? Atau bahkan sekarang ini makin ini lagi ya, makin skeptis lagi gitu. Nah, ini yang paling repot Bapak Ibu. Ya, belum apa-apa, si prospek itu
Ya dia bukannya netral. Di otak dia itu sudah ada prasangka gitu, sudah ada persepsi nih. Wah ini apa ini? Money game nih, piramid nih. Ntar gue disuruh jualan nih. Kalau dia sudah ada pemikiran seperti itu, kita mau ngoceh apapun juga susah, Bapak Ibu. Ya kan, sudah ada blockingnya gitu, sudah ada perisai yang ngeblok gitu. Kita mau kasih apapun, mau kasih sesuatu yang berharga pun, nggak kelihatan sama dia, Bapak Ibu. Nah itu jadi problem, ya. Apalagi kita lakukannya manual satu-satu menggunakan chat. Wah, makin pusing lagi Bapak Ibu. Makanya perisai ini itu yang harus dihancurkan dulu sebelum kita cerita banyak ke orang itu. Ya, jadi kalau perisai ini nggak hancur, kita mau ngoceh gimana pun, tetap dia nggak closing. Ya, kalau orang yang kenal ya dia dengerin aja, ya sebenarnya nggak mau, emang nggak enak aja. Ya dengerin, ya tetap nggak closing juga. Udah habis waktu nggak closing gitu. Nah ini yang terjadi sampai sekarang pasti. Ya, banyak juga nih yang alergi dengan kata MLM. Ya, padahal MLM apakah jelek? Enggak juga. MLM sebenarnya bagus Bapak Ibu. Ya, sebenarnya bagus. Bisnis yang paling cepat dapat duit itu ya MLM sebenarnya. Cuma karena banyaknya orang yang alergi, mereka akhirnya susah ketemu orang yang bisa jadi partner. Dan akhirnya nggak dapat duit juga gitu. Nah, itu yang jadi masalah Bapak Ibu. Padahal yang salah apa? Apakah MLM-nya salah? MLM-nya nggak salah. Caranya doang yang salah Bapak Ibu. Caranya doang yang mesti dibenerin. Nah, itu. Ya. Nah, jadi cara lama itu kan kita metodenya adalah ngejar. Ngejar itu ya ini yang paling sering dilakukan lah. Itu sampai hari ini juga masih itu. Ya, kita spam bukan spam, ya bahasanya spam sebenarnya. Ya. Spam broadcast lah. Kita broadcast tentang produk kita broadcast tentang macam-macam lah ya berhubungan dengan bisnis MLM kita gitu. Atau kalau enggak japri satu-satu. Akhirnya orang-orang yang dibegituin lama-lama kabur gitu kan, kabur dia. Waduh, males dia dengerin kita gitu. Ya, nah, makanya cara yang sejak adanya online itu sebenarnya yang selalu diajarin itu adalah cara yang sebelah kanan. Ya, gimana bikin Anda itu seperti apa orang itu kalau lihat Anda itu kayaknya pengen deketin Anda gitu. Jadi Anda punya otoritas. Ya, makanya kalau bahasa kerennya itu istilahnya itu apa namanya attraction marketing Bapak Ibu ya pernah ya dengar attraction marketing ya. Nah itu cara yang harus digunakan kalau kita mau dapat banyak prospek dari orang nggak kenal. Ya attraction marketing Bapak Ibu. Ya kalau kita masih pakai cara yang kiri nih bisa berdarah-darah. Ya nggak susah banget dapatnya. Ya karena orang yang melakukan seperti ini juga banyak. Jadi mereka-mereka ini yang sudah sering banget dibeginiin, jadi udah kebal, udah nggak mempan lah istilahnya. Ya jadi harus bikin mereka sendiri yang mau tahu. Ya bukan kita yang paksa cerita ke mereka, tapi mereka yang mau tahu atau mau dengerin Anda. Nah kuncinya di situ. Ya gimana bikin mereka yang mau tahu dengerin Anda. Anda nggak perlu ketemu orang yang begini ya biarin aja, nggak usah ketemu Anda gitu. Yang ketemu Anda orang-orang yang model-model sebelah sini gitu. Yang memang udah penasaran nih, ini apa nih? Kayaknya bagus nih, kayak menarik nih. Akhirnya dia tanya Anda. Itu paling enak Bapak Ibu. Ya itu paling enak. Ya. Nah, makanya ya ini mungkin satu istilah yang Bapak Ibu juga pernah dengar lah di dunia MLM ya. People join you, not your business. Jadi orang yang mau join dengan Anda itu sebenarnya yang dia lihat pertama kali adalah Andanya. Ya, bukan bisnisnya Bapak Ibu, sebenarnya. Ya, kenapa? Ya karena kan kalau kita jalanin satu bisnis MLM itu kan pasti yang jalanin juga banyak kan. Nggak cuma kita gitu. Member lain juga menjalankan hal yang sama gitu. Produknya sama, marketing plan-nya sama, ya kan perusahaannya sama, ya kan semuanya sama. Yang beda siapa? Yang beda yang ngajak. Ya kan Anda yang beda. Ya, yang beda yang ngajak. Nah, biasanya kalau yang ngajak adalah orang yang levelnya tinggi, itu lebih gampang closing dibanding orang yang masih di bawah. Betul ya? Kalau member baru ngajak orang nggak kenal, itu lebih susah closing, Bapak Ibu. Makanya kenapa kalau diajarinnya, kamu ajak leader kamu yang jelasin. Karena pasti leader lebih pede jelasin daripada kita yang masih baru. Baru ada kemungkinan closing, Bapak Ibu. Ya, apalagi kalau leader sudah punya track record, ya kan, lebih mudah lagi closing. Nah, itu yang terjadi kalau di offline. Ya kan, kalau di offline kan begitu. Nah, kalau di online Bapak Ibu, walaupun Anda leader hebat, Anda sudah track record-nya luar biasa, komisi udah gede, udah sering jalan-jalan, dapat reward. Tapi bagi orang di online, Anda mungkin seperti ya
Sama aja kayak member baru gitu. Nggak ada yang tahu. Kalau di offline istilahnya Anda ketemu orang, Anda bawa Mercy, pakai jam Rolex, orang langsung lihat nih, ini orang hebat nih. Ini orang hebat nih. Langsung kelihatan kalau di offline ketemu Bapak Ibu. Kalau di online semua itu kayak sama. Ya, semua itu kayak sama Bapak Ibu. Nah, itulah kenapa ya Anda harus punya istilahnya pengganti jam Rolex Anda, Mercy-nya Anda, tapi versi online gitu. Ya, supaya orang bisa lihat nih kalau Anda itu bukan orang biasa. Ya, Anda itu orang yang bisa dipercaya. Nah, persepsi itulah yang Bapak Ibu harus bangun di online. Kalau mau dapat prospek dari online, Bapak Ibu. Ya, itu kuncinya. Ya, itu kuncinya. Jadi nggak bisa kita cuma pakai konten-konten biasa aja, itu nggak cukup. Bukannya nggak penting, Bapak Ibu. Itu penting juga. Tapi itu nggak cukup, Bapak Ibu. Anda harus punya sesuatu yang membuat prospek itu langsung persepsi awal dia adalah Anda sepertinya orang yang bisa saya coba ikuti. Dia belum 100% percaya Bapak Ibu, tapi dia punya feel bahwa Anda leader kayaknya ini cocok nih buat saya nih. Akhirnya dia coba chatting dengan Anda. Nah, disitulah baru komunikasi itulah yang menentukan apakah dia akan join dengan Anda atau enggak. Ya minimal itu Bapak Ibu. Ya, tapi kalau kita nggak punya track record yang kelihatan di online, akhirnya ya mereka chat kita pun ya dianggapnya kita mungkin Di customer service laptop ya. kami ada juga. Ya, customer service. Jadi bagi dia sama aja. Ogah-ogahan juga, nanya-nanya juga ogah-ogahan gitu. Pasti beda Bapak Ibu. Prospek yang chat sama kita ketika dia sudah tahu track record kita dengan dia belum tahu apa-apa, itu pasti cara chatnya beda. Ya pasti cara chatnya beda. Ya. Nah itu. Jadi pastikan kalau Bapak Ibu mau dapat dari online, pastikan apapun track record yang Bapak Ibu udah punya, itu kelihatan di online. Ya. Kuncinya di situ. Nah, itulah kenapa ya kalau sekarang ini kebetulan saudara saya juga ada yang jalan network marketing. Itu saya tanya, apa yang diajarin? Dia suruh posting-posting. Ya, sering posting ya kan, posting-posting di sosmed. Ya itu nggak salah Bapak Ibu ya. Masalahnya kalau cuma ngandalin posting, sekarang udah makin susah. Yang tadi saya udah singgung di depan Bapak Ibu. Konten aja udah nggak cukup. Sekarang semua member MLM posting hal yang sama. Kenapa sama? Ya semuanya dari distribusinya dari atas gitu. Nih, brosur nih, kamu post, ya ikutan post. Jadi semua member timnya post yang sama gitu kan. Terus foto reward, join my team, testimoni produk. Nah, ini yang biasanya sering dilakukan lah sampai sekarang ya. Akhirnya timeline penuh, semua terlihat mirip semua. Ya kan? Nggak ada bedanya. Jadi kita itu kayak sama aja sama member-member yang lain gitu. Prospek, dari sisi prospek dia nggak bisa bedain. Mana yang bener bagus, mana yang kredibel, dia nggak tahu gitu Bapak Ibu. Ya, dia nggak tahu. Nah, makanya konten sekarang udah nggak bisa jadi pembeda. Kalau dulu masih bisa, karena yang posting konten masih jarang. Ya dulu itu jarang yang posting konten Bapak Ibu. Banyak orang posting konten tuh susah, nggak mudah. Ya, itu saya masih ingat banget zaman itu juga gitu. Ya, karena dulu masih masa-masa ngasih training gimana bikin konten. Waduh, itu setengah mati Bapak Ibu ngajarinnya. Ya, sekarang, aduh, kalau ngerti pakai AI ini sudah tutup mata juga jalan kontennya Bapak Ibu. Kalau ngerti pakai AI. Ya, dan saya rasa banyak yang mulai paham nih pakai AI untuk bikin konten. Ya, makanya ini sudah nggak bisa jadi pembeda untuk menentukan apakah prospek akan ikut sama Anda atau enggak. Udah nggak cukup lah istilahnya. Ya, udah nggak cukup Bapak Ibu. Nah, jadi walaupun Bapak Ibu udah punya semuanya, ya Bapak Ibu mungkin ya udah sering dapat reward segala macam ya. Nah, inilah yang terjadi yang tadi saya ceritain kepada Anda Bapak Ibu. Prospek itu ngelihat itu nggak kelihatan burem dia. Ya nggak kelihatan. Ya masalahnya bukan di Anda. Jadi Anda cuma perlu gimana supaya reputasi ini yang Anda sudah punya ini bisa kelihatan di prospek. Karena penilaian pertama dari prospek online yang nggak kenal dengan kita, itu kan persepsi dia lihat kita persepsinya apa kan itu dulu. Dia nggak kenal kita itu orang hebat atau enggak, dia nggak kenal. Dia cuma lihat persepsinya, oh ini kayaknya bagus nih. Kayaknya ini cocok sama saya nih. Akhirnya dia follow kita, dia lihat, dia ikutin, ya kan. Syukur-syukur dia langsung chat kita, nanya-nanya. Nah itu next step-nya lagi udah. Ya. Nah itu, jadi gimana supaya reputasi Anda terlihat sebelum Anda bicara. Nah contoh nih kasus nih, Bu Rina nih Bapak Ibu. Ya misalnya Ibu Rina ini, dia punya 2 orang anak.
Ya, dia kerja kantoran, lagi cari penghasilan tambahan dari rumah, malam-malam setelah beres semua kerjaan, dia mulai cek-cek di sosmed. Nah, itu biasa kerjaan ibu-ibu nih. Ya. Terus pas dia cek-cek di sosmed, wah dia lihat ada satu postingan yang menarik nih. Ya, dia merasa cocok nih dengan postingan itu gitu, postingan tentang peluang bisnis. Nah, tapi setelah dia lihat postingan itu, dia nggak langsung hubungin. Dia nggak langsung chat sama siapa yang posting itu gitu Bapak Ibu. Ya, dia lakukan satu hal yang memang semua orang lakukan untuk zaman sekarang ini Bapak Ibu. Dia stalking dulu. Ya, dia cek-cek dulu yang lain, apalagi gitu kan. Setelah dia cek-cek, akhirnya dia ketemu nih Bapak Ibu. Ya, dia ketemu dua orang. Ya, dua member atau dua orang lah, A dan B ya. Bisa orang di bisnis yang sama, bisa bisnis yang berbeda. Ya, dia ketemu dua orang. Nah, yang pertama, dia lihat postingannya seperti ini, Bapak Ibu. Ya kan? Wah, ini profilnya adalah foto produk. Foto produk, tulisannya ada tulisannya PM ya, Kak, kalau minat misalnya gitu ya. Nah, cuma si Rina nggak tahu ini orang siapa gitu. Ya kan? Dia nggak tahu, dia cuma lihat ini jualan produk, kalau minat disuruh PM, ya kan? Ah, ini kayaknya di persepsi dia adalah, wah ini orang cuma mau jualan doang nih. Akhirnya si Rina mungkin nggak chat ke orang ini, ya kan? Dia nggak chat ke orang ini. Nah, terus lihat lagi postingan yang kedua. Wah, ini beda nih. Ya kan? Pas lihat di sosmednya mungkin ada fotonya. Terus ada link bio nih. Ada link bio, dia klik. Pas klik link bio, masuk ke satu halaman yang menceritakan otoritas dari orang itu. Nah, pada saat si Rina lihat itu, di persepsi si Rina adalah, wah ini orang sepertinya orang hebat nih. Padahal bisa aja orang itu apakah orang hebat belum tentu Bapak Ibu. Ya belum tentu juga, ya kan? Bisa aja dia nggak lebih hebat dari orang yang di sebelah kiri reputasinya. Bisa aja. Cuma masalahnya di sebelah kiri karena cara postingnya kurang benar, si Rina punya persepsi bahwa orang ini sepertinya cuma sales doang nih. Ya, kalau misalnya kebetulan nih di dunia bisnis yang sama nih, ya kan? Ini orang hebat, ini orang baru, member baru. Tapi ngerti cara marketing di online, Bapak Ibu. Ya kan? Nah, bagi si prospek, yang hebat adalah si yang kanan, bukan yang kiri, Bapak Ibu. Walaupun kenyataannya mungkin yang kiri lebih hebat daripada yang kanan. Itulah persepsi. Ya. Makanya persepsi itu yang Bapak Ibu harus bangun di online. Ya gimana caranya prospek itu nyari sesuatu yang berhubungan dengan apa yang Bapak Ibu kerjakan, ketemunya adalah Anda gitu. Ya, dan ketemu Andanya juga dengan persepsi positif. Bukan model sebelah kiri gitu ketemunya, tapi model sebelah kanan. Akhirnya si Rina mulai chat. Gara-gara si Rina chat, ada potensi bisa closing, bisa ikut akhirnya. Itu Bapak Ibu, ya. Nah, itu simpelnya seperti itu. Jadi Bu Rinanya orangnya sama, peluangnya juga sama. Jadi bedanya cuma satu, member B sudah terlihat kredibel sebelum si Rina chat ke dia. Nah, Bapak Ibu mau jadi yang A apa jadi yang B? Atau siapa di sini yang mungkin masih melakukan model cara-cara seperti yang A? Ada nggak nih Bapak Ibu? Sosmednya, fotonya, foto produk, atau bahkan bukan foto produk lagi gitu ya, foto binatang peliharaan, foto bunga, ya kan? Nah, itu saya sering lihat juga itu soalnya. Nah, itu makanya Bapak Ibu, otoritas itu kan dimulai dari sosmed paling gampang. Ya, itu jadi profil sosmed dibenerin, postingannya juga dibenerin, kemudian baru dari sosmed ada layer keduanya. Nah, itulah yang disebut authority page Bapak Ibu, yang membuat prospek istilahnya disekak, nggak tahan untuk langsung hubungin Anda. Itu kuncinya Bapak Ibu flow-nya. Ya. Nah, itulah yang disebut dengan authority page ya. Jadi authority page ini sebenarnya seperti halaman yang mewakili Anda, cerita tentang Anda siapa. Ibarat ada orang yang mengedifikasi Anda dulu. Ya, ibarat kalau kita offline ya. Kalau offline kan saya masih ingat waktu offline, kalau ketemu prospek, itu kan kita ajak leader. Nah, biasanya apa yang diajarin? Ya metode ABC. Wah, saya nggak tahu. Jadi saya masih ingat nih. Bapak Ibu tahu nggak metode ABC gitu kalau prospecting sama prospek gitu? Ya, yang tahu coba tulis angka 8. Tahu nggak metode ABC Bapak Ibu?
dalam prospecting? Ada nggak yang tahu? Nggak tahu ya? Oke. Nah, dulu saya diajarin itu ABC Bapak Ibu ya. Jadi ada kita, ada leader, ada prospek. Nah, kita itu sebenarnya tujuannya adalah tugasnya mengedifikasi leader kita setinggi mungkin supaya prospek kita respect sama leader kita. Akhirnya leader kita ngomong apapun dia dengerin gitu. Nah, itu metode ABC Bapak Ibu. Nah, ini sama ya. Jadi authority page ini ibarat kalau dia orang yang mengedifikasi Anda sebelum prospek hubungin Anda. Jadi kalau si authority page ini sudah berhasil mengedifikasi Anda dan akhirnya si prospek menghubungin Anda, itu dia sudah respect. Kita ngomong apa dia mau dengerin Bapak Ibu. Ya, tapi kalau misalnya kita ketemu prospek yang nggak kenal sama sekali, nggak ada, dia juga nggak tahu kita siapa, nggak ada yang edifikasi kita, itu pasti cara prospek chat ke kita juga akan beda, nggak bakal sama. Nah, itu analoginya seperti itu. Ya, ini versi online-nya gitu. Kalau itu kan versi offline-nya, nah, ini versi online-nya. Jadi Bapak Ibu harus punya satu alat, ya satu sistem yang bisa membantu mengedifikasi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu itu bukan orang biasa. Bapak Ibu itu adalah orang yang bisa dipercaya. Ibarat orang kalau ikut Bapak Ibu, dia juga bisa berhasil seperti Anda gitu. Nah, itulah authority page Bapak Ibu. Ya, itulah authority page, ya. Nah, kalau ini sudah terjadi, akhirnya apa? Benteng ini ya yang awalnya orang mikir, "Oh, ini money game nih." Ini berubah Bapak Ibu. Ya, berubah. Jadi yang hubungin kita itu adalah orang-orang yang mungkin penasaran, dia pengen tahu lebih lanjut. Nih, gimana nih cara gabungnya? Ya kan? Pak, saya mau tahu informasi lebih detailnya, Pak. Bisa kasih tahu gimana cara ininya, itunya. Itu yang terjadi, Bapak Ibu. Ya, siapa yang pengen tiap pagi tiba-tiba dapat WhatsApp, Pak, saya mau tahu penjelasan tentang ini. Boleh nggak, Pak? Ya, Pak, saya mau ikut caranya bagaimana? Siapa yang pengen tiap pagi dapat WhatsApp kayak begitu, Bapak Ibu? Tulis angka 10, Bapak Ibu. Enak nggak kira-kira kalau tiap pagi dapat WhatsApp-nya seperti itu gitu? Jadi bukan dapat WhatsApp-nya, selamat pagi, ya ada yang bisa dibantu? Mau nanya, itu lu nawarin apaan? Waduh, ini udah cara ngomongnya nggak enak nih. Nah, itu Bapak Ibu maksud saya ya. Nah, itulah cara yang saya dan teman-teman gunakan dari 10 tahun yang lalu Bapak Ibu. Ya, kita jalanin MLM itu semuanya full online. Nah, teman-teman yang di sini pasti ada beberapa pasti tahu. Bahkan ada yang ngikutin juga masa-masa itu gitu ya. Seperti Pak Pri, nah itu ngikutin tuh masa-masa itu gitu. Ya, nah kita menggunakan cara seperti ini Bapak Ibu. Ya, jadi kita nggak mau ketemu prospek manual chat satu-satu, ya kan? Terus nanya juga model-model nanya-nanya yang kayak gini, itu kita nggak mau Bapak Ibu. Makanya kita menggunakan strategi authority page. Jadi dari dulu kita udah pakai, ya dari dulu Bapak Ibu. Ya, makanya sekarang malah makin wajib pakai. Ya, kalau nggak pakai makin susah Bapak Ibu. Ya, makin susah. Ya, jadi kalau kita bisa di pola sebelah kanan, closing dan rekrut itu akan jauh lebih ringan. Ya, saya nggak bilang sangat mudah ya Bapak Ibu, akan lebih mudah daripada nggak pakai Bapak Ibu. Ya, nah itulah kenapa dulu Bapak Ibu kita event offline, ya ini zaman sebelum COVID Bapak Ibu, itu kita bikin event itu penuh terus. Dan orang yang datang ke sini itu orang-orang dari online Bapak Ibu. Ya, tiap minggu kita buat event zaman sebelum COVID. Ya, semua orang yang datang itu dari online lewat authority page. Jadi mereka lihat authority page, mereka tertarik, mereka daftar, akhirnya mereka datang. Tiap minggu seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi ini saya bukan lagi bicara di panggung orang ya Bapak Ibu. ini panggung sendiri nih Bapak Ibu. Jadi kita bikin acara untuk sharing peluang bisnis e-commerce. Ya sama, ya seperti Anda MLM Bapak Ibu. Ya, kita jelaskan dengan pendekatan bisnis e-commerce Bapak Ibu. Nah, ini kita undang dengan cara online. Nah, wah ini Bu Ori nih, ada Bu Ori. Ini Bu Ori ini juga coach senior nih Bapak Ibu, yang zaman-zaman ini juga Bu Ori ada gitu ya, menerapkan juga gitu. Bahkan sampai sekarang nih Bu Ori bilang ya, masih terapkan cara yang sama. Ya, jadi Bu Oriani ini salah satu
mentor yang sampai hari ini, ya kebetulan beliau juga jalanin MLM juga sekarang. Nah, itu menerapkan ini juga. Dan closing-nya, wah lumayan nih. Ya mungkin nanti Bawari bisa sharing-sharing lah ya pengalamannya menggunakan strategi ini gitu. Ya, nah jadi ini Bapak Ibu yang kita terapkan. Ya, orang sampai bingung nih, ini prospek dari mana gitu. Biasanya kan kalau namanya MLM kan orang pasti yang ngundang kan dari tim-tim kita gitu kan, ngundang warm marketnya datang gitu kan, warm marketnya datang. Ini semua online Bapak Ibu. Ya semuanya online, kita nggak kenal sama sekali orang-orangnya. Ya. Nah, ini zaman waktu masih sebelum COVID. Setelah COVID kita pakai webinar Bapak Ibu ya. Jadi kalau webinar lebih banyak lagi seluruh Indonesia soalnya. Kalau ini kan cuma di Jakarta nih. Ini cuma Jakarta doang Bapak Ibu. Waktu itu Jakarta dan Surabaya. Ya, kita bikinnya Jakarta dan Surabaya. Dan semuanya online. Ya, semuanya online. Ya. Nah, jadi apa itu authority page? Jadi authority page itu halaman digital ya yang membantu Bapak Ibu membangun kredibilitas sebelum mereka komunikasi dengan Anda. Jadi ini bukan website replika, Bapak Ibu. Jadi ini yang mau saya tekankan juga nih. Terkadang kan kalau kita jalanin MLM, itu kan kita dapat yang namanya website replika. Iya kan? Website replika itu bagus, Bapak Ibu. Ya, zaman dulu kita juga pakai namanya website replika. Kenapa? Ya karena orang nggak bisa bikin page sendiri, Bapak Ibu. Ya, kalau semua tim kita suruh bikin kayak begini, waduh, nggak ada yang bikin, Bapak Ibu. Orang nggak ngerti gitu, apalagi gaptek. Makanya kita buat yang namanya website replika, supaya mereka bisa pakai. Mereka punya alat untuk bisa promote. Kenapa? Ya karena strategi kami dari dulu adalah menggunakan page. Nggak bisa kita mau tangkap orang cuma pakai konten doang, itu kayaknya kurang gitu Bapak Ibu. Harus ada page-nya gitu. Harus ada page-nya. Makanya kita buatin website affiliate atau website replika. Supaya member-member bisa pakai, mereka bisa promote. Gitu loh. Jadi kita siapin. Cuma memang kekurangannya apa? Namanya website replika, semuanya sama. Betul nggak Bapak Ibu? Isinya sama semua. Ya kan? Nah, kalau sekarang Bapak Ibu menggunakan authority page, isinya bisa agak beda. Kenapa? Karena masing-masing udah bisa bikin sendiri. Bahkan kalau Bapak Ibu punya tim nih, menggunakan ini, Bapak Ibu udah nggak usah repot bikin website replika. Mereka bisa bikin sendiri pakai cara ini, Bapak Ibu. Ya, nah itu enaknya Bapak Ibu. Ya, jadi authority page ini bukan website replika. Ya, jadi namanya juga authority page ya. Jadi satu page, satu halaman yang tujuannya untuk mengangkat Anda ya sebagai orang yang bisa dipercaya Bapak Ibu. Ya itu namanya authority. Ya, jadi ini adalah etalase reputasi ke leadership Anda. Ya, jadi ibarat ini udah kayak CV digital Anda lah, personal branding Anda, testimoni tim, portfolio, prestasi semuanya ada di dalam sini Bapak Ibu. Ya, jadi ini bukan website perusahaan ya Bapak Ibu. Ya, makanya ini perlu kita bedakan nih. Ya, website replika dan authority page. Ini nggak sama. Beda. Ya, ini beda Bapak Ibu. Ya, ini personal. Ya, ini lebih personal. Nah, kalau dalam dunia multi level Bapak Ibu, biasanya mungkin ya kalau Bapak Ibu jalan MLM, ada dua jalur yang bisa digunakan untuk bikin authority page. Yang pertama pendekatan dari sisi produk, yang kedua adalah pendekatan dari rekrut. Ya ini dua jalur utamanya ya biasanya ini Bapak Ibu. Ya, Anda mau jualan produknya doang atau Anda mau nyari partner bisnis. Itu juga bisa pakai authority page. Ya, nah kalau dulu kalau kita yang jalur dua, ya kita jarang melakukan jalur satu. Tapi banyak juga yang melakukan jalur satu Bapak Ibu di luar sana. Dulu saya waktu jalani MLM juga saya melakukan jalur satu, ya. Jadi tahun berapa ya? Tahun 2011 apa ya? 2011 ya. 2011 Bapak Ibu saya jalanin MLM. Itu saya udah pakai authority. Tapi memang buat jualan doang. Ya buat jualan produk. Gara-gara jualan saya diamond. Kenapa? Karena saya jualan sendiri di online. Yang lain nggak ngerti online, Bapak Ibu. Saya jualan sendiri di online. Saya jualnya harga normal, dari profit aja udah banyak. Bahkan lebih banyak daripada komisi MLM-nya. Gitu kan? Ya saya jualan. Pakai authority page. Yang beli banyak dari online. Karena marketnya nggak ada yang garap. Yang lain pakainya BB, Bapak Ibu. Zaman itu masih BB ya. Pakai BB trend lah, segala macam. Tukar-tukaran pin BB. Masih pakai itu mereka. Dan harganya juga banting-banting harga. Nah itu enaknya. Jadi sebenarnya udah berapa tahun ya? 2010, 15 tahun Bapak Ibu. Ya, saya menggunakan cara ini. Udah 15 tahun dan masih works sampai sekarang. Ya, nah itu makanya semoga setelah hari ini Bapak Ibu mulai menerapkan cara-cara seperti ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat di sekitaran Bapak Ibu masih belum menggunakan cara ini, wah itu paling enak. Ya.
Apalagi di industri Anda nih, di MLM-nya Bapak Ibu, mereka masih pakai cara offline nih. Nah, Anda yang garap online-nya gitu Bapak Ibu. Itu paling enak kalau masih belum banyak yang ngikut gitu, ya. Nah, jadi authority page ini bukan authority page biasa Bapak Ibu, maksudnya bukan landing page biasa, itu ada strukturnya. Ya, pembuatan ini perlu ada struktur supaya ada konversi. Karena kalau kita cuma bikin landing page biasa, itu konversinya biasanya kurang bagus. Ya, makanya perlu ada strukturnya. Nah, ini gambaran besar strukturnya Bapak Ibu. Ada headline-nya, ada profil Anda, ada bukti hasil Anda. Bukti hasil maksudnya bisa berupa rank atau mungkin reward-reward yang pernah Anda dapat atau testimoni dari tim Anda, itu bisa kita taruh juga di dalam situ. Ya, atau Anda punya sistem ya kan atau support, Anda juga bisa taruh di situ. Ya, dan terakhir yang penting adalah CTA. Ya, jadi ini bukan halaman yang asal bikin, tapi ada strukturnya. Dan di dalam sini sebenarnya ada framework. Ya, jadi ini adalah framework yang biasa selalu kita pakai. Ya, jadi authority page itu harus mengandung framework ini. Intinya ada cerita tentang Anda mau bikin halaman ini untuk siapa, ya untuk siapa, kemudian masalah apa yang mau diangkat, solusi apa yang Anda punya untuk membantu mereka, lalu apa next step-nya. Sesimpel itu sebenarnya Bapak Ibu. Jadi authority page itu nggak perlu terlalu panjang, itu nggak perlu Bapak Ibu. Yang penting jelas tujuannya buat apa. Ya, nah ini framework yang kita pakai. Ya, yang kita pakai untuk bikin banyak halaman Bapak Ibu. Nah, cuma masalahnya kebanyakan orang nggak ngerti gimana nyusun ini gitu. Karena ini udah ilmu copywriting. Ya, udah ilmu copywriting nih. Kalau Bapak Ibu tahu copywriting itu kayak kemampuan bikin tulisan, kalau orang baca itu kayak nggak tahan untuk bergerak gitu, untuk action. Nah, itu copywriting, skill. Ya, nah sekarang Bapak Ibu, ya, kalau Bapak Ibu ngikutin saya nih, Bapak Ibu akan bisa melakukan ini tanpa ngerti copywriting Bapak Ibu. Nah, itu yang paling enak. Ya. Nah, apalagi Bapak Ibu, apalagi ya, kalau page-nya itu nggak cuma satu. Bapak Ibu punya page-nya banyak. Karena dalam MLM itu nggak mungkin cukup satu page Bapak Ibu. Ya, pasti page-nya lebih dari satu. Tadi aja produk sama untuk nyari partner aja udah 2 page sendiri Bapak Ibu. Ya, terus apakah 2 page-nya sudah cukup? Belum cukup juga. Ya kan, nyari partner itu ada market lagi. Partnernya mau siapa nih? Karyawan, orang yang punya bisnis, orang yang sudah punya online shop, atau siapa, itu semuanya tuh beda masalah Bapak Ibu. Kalau kita mau rekrut orang yang karyawan, kita harus pendekatannya adalah masalah di karyawan. Kita mau rekrut ibu rumah tangga, pendekatannya harus masalah ibu rumah tangga. Dan itu page-nya satu-satu. Jadi nggak bisa digabung semua satu page untuk semua market. Nggak bisa Bapak Ibu. Itu bukan cara kerja dari authority page. Ya, jadi authority page itu satu market, satu masalah, satu solusi, satu CTA. Itu authority page. Nah, makanya jangan sampai salah halaman nih, karena orang banyak banyak berpikir, wah ini landing page nih. Landing page itu terlalu umum Bapak Ibu. Ya, makanya kita bilangnya authority page. Ya, jadi bukan landing page biasa. Ya. Nah, kalau punya banyak page, ini udah paling enak. Ya, nah contohnya ini. Misalnya Anda punya page tentang persona branding Anda, page tentang produk Anda. Misalnya Anda ada satu produk yang best seller, Anda bikin page-nya, Anda jualan. Nah, ini saya gunakan dulu. Ya, jadi di MLM saya itu dulu itu produknya ada banyak. Tapi ada satu produk unggulan yang paling laku gitu. Itu yang saya bikin page-nya, lalu saya promote. Makanya banyak yang beli gitu. Ya, jadi bukannya semua produknya saya taruh ke satu page, ya kagak Bapak Ibu. Ya, satu satu page satu produk. Supaya kita bisa cerita lebih dalam, emosinya bisa dibangun di situ gitu. Ya, nah itu tujuannya. Jadi satu page satu produk. Jadi produknya mulai dari yang paling laku. Itu yang kita bikin page-nya. Terus halaman untuk nawarin peluang bisnis misalnya, halaman tentang cerita-cerita success story supaya orang lebih yakin untuk ikut dengan tim Anda. Nah, itu terus halaman event ini juga sering dipakai kalau misalnya tiap minggu ada event, kita mau ngundang orang nih. Kalau ada halamannya kan lebih profesional daripada kita coba kasih brosur doang gitu Bapak Ibu. Ya kan? Nah, kalau dulu kan kasih brosur. Nih ada brosur nih, ada event Sabtu ini. Nah, mau ikut nggak? Ya masih mending pakai brosur. Ada yang cuma pakai WhatsApp Bapak Ibu. Broadcast doang nih. Event pembicara ini jam sekian gitu. Ya, nah sekarang Bapak Ibu kalau udah paham bisa lebih elegan pakai link authority page Anda Bapak Ibu. Ya, nah jadi makanya kenapa satu itu nggak bakal cukup, butuh banyak Bapak Ibu. Ya, misalnya contoh 5 lah gitu. Anda punya 5 authority page yang bertebaran di online, otomatis akan mempermudah orang ketemu Anda. Bisa aja orang ketemu Anda melalui produk, ya kan? Bisa aja orang ketemu Anda melalui page peluang bisnis.
Kita nggak tahu dia ketemunya lewat page yang mana gitu. Jadi kalau makin banyak ya makin bagus, makin gampang Anda ditemukan. Ya, kalau page-nya makin banyak, ya. Nah, apalagi nih Bapak Ibu, kalau semua tim Anda juga punya authority page Bapak Ibu. Anda bisa bayangkan seberapa cepat duplikasi itu terjadi. Ya, jadi Anda punya 5 nih, misalnya Anda punya 5 authority page. Anda punya 100 tim. 100 tim Anda masing-masing punya 5. Sama aja artinya apa? Artinya punya 500 halaman yang tersebar di online. Ya, kalau nggak ketemu sama Anda, ketemunya sama tim Anda. Nggak apa-apa juga. Iya kan? Kalau di MLM kan anaknya begitu. Ya kan? Tim kita makin berhasil, ya kita juga ikut kedongkrak gitu. Ya kan? Kalau biasanya kan MLM begitu kan. Nah, makanya kita pasti akan membantu tim kita supaya berhasil. Nah, makanya kalau tim Anda masing-masing punya authority page juga, otomatis tingkat keberhasilan lebih tinggi. Ya, jadi ini beda dengan website replika, Bapak Ibu. Kalau website replika kan sama. Tim Anda juga bisa punya website replika kan. Cuma kan namanya website replika, itu kan linknya sama semua. Betul nggak Bapak Ibu? Linknya kan sama semua link websitenya. Belakangnya doang yang beda gitu. Tapi kalau authority page, masing-masing pakai nama domainnya masing-masing. budisantoso.com, ya kan? justina.com, tutikarwati.com. Itu bagi prospek feel-nya akan beda, Bapak Ibu, dibanding website replika. Kalau website replika itu biasa namanya nama perusahaan, Bapak Ibu. Biasanya bukan nama orang. Ya, nama orang itu lebih bisa dipercaya daripada nama produk, nama perusahaan, Bapak Ibu. Makanya kenapa kita sangat menganjurkan pertama kali domain itu Anda harus punya domain nama Anda. Nama Anda.com. Bukan nama produk Anda. Bukan domain-domain seperti peluangbisnis2026.com. Bukan, Bapak Ibu. Yaitu bagi orang itu, ini website promosi doang gitu. Ya, jadi harus nama Anda.com. Depannya itu. Belakangnya yang beda-beda gitu. Slash apa gitu. Tapi utamanya nama Anda.com. Nah, itu strategi yang penting juga tuh. Ya, jadi pakainya harus nama Anda.com. Oke. Nah, bayangkan nih, kalau misal tim Anda semua punya authority page. Semua member Anda tampil profesional dan kredibel. Akhirnya apa? Akhirnya semua ini adalah sistem Anda. Ya, ini semua sistem Anda, Bapak Ibu. Kesebar kemana-mana. Anda di sini, semua tim Anda nih punya authority page masing-masing, nama mereka masing-masing juga gitu. Jadi udah lebih levelnya udah di atas dari website replika. Dan prospek juga ketemu mereka, itu persepsinya lain gitu. Bukan kayak orang baru join, tapi orang yang seperti udah pengalaman gitu. Padahal walaupun pas chat ke mereka, ya kan, tim Anda nanya ke Anda lagi gitu. Ya nggak apa-apa, itu kan di belakang layar gitu kan. Tapi prospek persepsinya udah positif. Nah, berapa peningkatan profit Anda, berapa peningkatan omset Anda. Nah, inilah goal yang Bapak Ibu harus lakukan gitu Bapak Ibu. Ya, ini saya bayangkan. Kenapa saya membayangkan ini? Karena dulu pakai website replika aja bisa seperti itu. Ya, kenapa tadi yang hadir seminar tadi begitu banyak orang? Ya, karena tim saya punya website replika, mereka bisa promote. Akhirnya orang dari online pada masuk, datang semua ngumpul di situ Bapak Ibu. Ya kan? Nah, sekarang dengan adanya authority page lebih keren lagi. Ya, lebih levelnya udah di atas lagi nih Bapak Ibu, nggak cuma website replika aja gitu. Ya. Nah, jadi inilah alasan kenapa banyak orang belum punya, ya karena mereka belum paham, mereka nggak ngerti teknisnya, mereka nggak jago desainnya, merasa ribet, aduh repot banget lah bikin kayak begitu ngapain gitu. Terus mahal juga kalau kita bayar orang bikin, paling murah juga 500.000 sampai 1 juta, paling murah itu Bapak Ibu biasanya kalau kita outsource orang bikin 1 halaman gitu. Dan untuk tim yang besar, ya mustahil kalau kita minta member kita bikin sendiri satu-satu, Bapak Ibu. Ya, nah makanya, ya masalah kasih duplikasi, kalau tiap member harus bikin auto repeat sendiri dari nol, biasanya hasilnya nggak sama, apalagi banyak yang gaptek, dan akhirnya mereka give up. Kalau mereka give up, cuma Anda yang kelihatan, downline Anda enggak, ya tetap aja tim Anda lambat. Ya, jadi gimana caranya Anda dan tim Anda bisa naik bareng-bareng, Bapak Ibu? Nah, itulah kenapa authority page di sini penting banget, Bapak Ibu. Ya, itulah kenapa saya bikin yang namanya authority agent. Ya, jadi authority agent ini memungkinkan siapapun Bapak Ibu, mau Anda atau tim Anda, bisa punya authority page
tanpa ngerti semua itu Bapak Ibu. Nggak usah pusingin teknis, nggak usah pusingin copywriting, nggak usah pusingin desain, nggak usah pusingin layout. Cuma kasih tahu mau bikin apa, dia yang kerjain semua. Dan setelah jadi Bapak Ibu, langsung bisa diakses oleh siapapun. Nah itu authority based agent Bapak Ibu. Ya, jadi bukan cuma jadi. Kalau kita bikin jadi doang, Bapak Ibu mau pakai ChatGPT, mau pakai Gemini, ya mungkin dia bisa bikin, walaupun hasilnya juga mungkin terlalu umum gitu ya. Tapi jadi Bapak Ibu satu pitch. Nah, kalau authority agent ini adalah AI agent yang sudah saya latih berdasarkan pengalaman saya dalam bikin halaman-halaman authority Bapak Ibu. Ya saya udah bikin banyak banget halaman authority. Ya itu udah banyak. Nah, itu saya tuangkan ke dalam authority agent supaya dia punya skill itu Bapak Ibu. Bikinnya mesti gimana formatnya, susunannya mesti gimana, itu saya tuangkan ke situ. Itu yang membedakan dia dengan AI-AI yang ada di luaran. Ya, mungkin Bapak Ibu akan lihat AI sejenis seperti itu di luaran. Ya, dari luarnya tampak sama, yang beda dalamnya Bapak Ibu. Ya, nah itu saya udah pernah cerita itu. Ya, yang beda itu belakangnya, yang nggak kelihatan Bapak Ibu. Ya, kalau yang kelihatan mungkin kayak mirip gitu. Tapi kalau authority agent dari Litcon, walaupun kelihatan pun nggak mirip, Bapak Ibu. Kenapa nggak mirip? Di luaran sana yang pernah saya tahu, banyak yang bikin tools-tools untuk bikin halaman, Bapak Ibu, authority page. Tapi itu tidak langsung bisa diakses. Ada proses lagi yang harus Anda lakukan supaya itu bisa live. Nah, kalau di sini Bapak Ibu, jadi Anda langsung bisa sebar linknya. Nggak ada lagi proses-proses mesti upload dulu kemana, mesti beli apa, hosting dulu. Nggak ada Bapak Ibu. Ya semuanya udah langsung. Anda cuma perlu domain doang. Ya domain itu apa? Ya nama Anda.com. Supaya apa? Supaya linknya nama Anda.com gitu. Itu tujuannya. Anda cukup punya domain doang. Anda nggak usah beli hosting. Ya semuanya sudah di-tackle oleh authority agent dari Leadcode. Ya nanti saya tunjukin kepada Anda Bapak Ibu gimana caranya. Ya. Nah kita akan coba lihat ya. Ini adalah contoh-contoh ya authority page Bapak Ibu yang dibuat oleh authority agent. Nah, ini contoh-contohnya nih. Ya, Anda bayangkan ya, bikin halaman-halaman kayak begini Bapak Ibu, yang dulunya nih Bapak Ibu, ya walaupun jago bikin ya, bisa berhari-hari nih paling cepatnya Bapak Ibu. Kenapa? Ya mesti mikirin kata-katanya dulu. Setelah kata-katanya ada, mau disusun kayak gimana layoutnya, terus gambar-gambarnya nyusunnya gimana supaya orang kalau baca page ini tuh jelas dan akhirnya tertarik. Itu lama mikirnya Bapak Ibu. Ya, mikirnya lama, teknisnya juga lama. Tapi kalau Bapak Ibu udah pakai authority agent, hal seperti ini Bapak Ibu selesai dalam hitungan menit Bapak Ibu. Walaupun Anda nggak ngerti teknis. Nah, itulah enaknya di authority agent. Ya, bayangin Bapak Ibu punya halaman-halaman kayak begini. Ya, akhirnya apa? Akhirnya yang biasanya Anda pakai brosur, Anda bisa migrasi pakai ini kan lebih keren Bapak Ibu daripada cuma kirim gambar doang. Kasih link, ya kan? Kalau kasih link, Anda bisa track dia klik apa enggak. Kalau brosur nggak kelihatan Bapak Ibu, dia lihat doang. Oh, oke. Okay. Ya, kalau link kelihatan. Dia klik nggak? Setelah dia klik, dia pencet nggak ini? Tombol-tombol yang ada di sini, itu bisa di-track semua. Kalau bentuknya authority page. Itu loh Bapak Ibu. Ya, itu cara barunya begitu. Ya, kira-kira Bapak Ibu, kalau punya halaman-halaman kayak begini Bapak Ibu, ya bisa nggak Anda menarik lebih banyak prospek yang gampang percaya dengan Anda Bapak Ibu? Ya, ini contoh-contoh halamannya nih. Ini contoh-contoh yang saya bikin buat contoh aja. Bahkan untuk jualan pun juga sama. Ya, ini buat jualan nih. Ya kan? Daripada kita taruh barang dagangan begini cuma di Tokped, Bapak Ibu, ya kan? Kan kelihatan sama. Ya kan? Kalau kita taruh di Tokped, semua itu kelihatan sama. Barang jualan. Tapi ketika pindah ke sini, Bapak Ibu, kelihatan agak eksklusif gitu. Ya kan? Wah, ini bagus nih. Ya kan? Kenapa? Karena ada ceritanya. Kalau di marketplace nggak ada ceritanya, Bapak Ibu. Ya kan? Padahal orang itu beli karena emosi. Kalau dia dapat emosinya, dia beli, Bapak Ibu. Kalau lihat di marketplace, yang beli itu cuma orang yang butuh. Bukan karena emosi, kalau dia butuh dia beli gitu. Tapi kalau dari sini, orang yang belum butuh pas lihat ini bisa jadi pengen beli gitu. Nah, itu yang membedakan. Ya. Nah, ini kalau jualan ya, kalau jualan ya. Ini contoh-contoh yang jualan. Jadi maksud saya authority agent itu bisa bikin kayak begini Bapak Ibu, model-modelnya.
Dan ini langsung jadi. Jadi nggak ada proses-proses kita edit manual, nggak ada. Ini langsung jadi seperti ini. Kalau kita mau edit pun paling cuma kata-katanya doang kita edit. Yang paling sering begitu biasanya, tombolnya itu doang. Tapi kalau masalah desain segala macam itu udah nggak usah pusing. Udah bagi saya sih udah cukup banget lah istilahnya. Ya, nah ini contoh-contohnya Bapak Ibu. Nah sekarang gimana cara bikinnya? Ya, gimana cara bikinnya? Nah kalau kita jalanin MLM Bapak Ibu, ya kalau kita jalanin MLM, ya saya akan tunjukkan Bapak Ibu 3 contoh. Ya 3 contoh misalnya nih. Pertama adalah Bapak Ibu harus punya halaman yang tujuannya untuk supaya orang tertarik mau join dengan Anda. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya Bapak Ibu pengen jual produk, salah satu produk yang paling lakunya misalnya. Gimana caranya bikin authority page-nya. Nah, nanti saya tunjukin demonya Bapak Ibu. Dan yang ketiga, kalau Bapak Ibu mau ngundang orang ikut acara MLM-nya Anda, entah itu webinar atau seminar offline, ya kan? Gimana bikin authority page-nya itu juga bisa Bapak Ibu. Ya, nah itu bisa Bapak Ibu lakukan dengan waktu sangat cepat. Ya, nah saya akan tunjukin satu dulu Bapak Ibu. Ya, misalnya nih Bapak Ibu pengen bikin page yang tujuannya untuk rekrut misalnya, ya tujuannya untuk rekrut. Nah, langkah pertama apa? Langkah pertama adalah Bapak Ibu kasih tahu dulu, ya konteksnya apa? Ya, kasih taunya di mana? Kasih taunya di profile Bapak Ibu. Jadi di profile ini kita kasih cerita di sini. Contohnya nih, ini contoh ya Bapak Ibu, ini contoh ya saya gedein ya. Ini contoh nih. Ceritanya nggak usah panjang-panjang, nggak apa-apa Bapak Ibu. Ya, singkat-singkat aja. Jadi misalnya, kan nama kita udah kasih nih di profilnya kan nama nih. Ini sebenarnya settingnya cuma di depan sekali doang. Ya, tujuannya apa? Kita ngenalin diri kita ke si agent kita nih. Ini authority agent nih ibarat karyawan Anda nih. Dia siap bantu Anda, tapi dia perlu kenal dengan kita gitu supaya dia bisa bikin sesuatu itu selaras dengan diri kita gitu. Nah, itu tujuannya. Nah, jadi misalnya nih, ya, misalnya saya MLM. Ya saya kasih tahu nih, sekarang nih saya jalanin MLM nih. Saya punya 300 lebih member aktif di 12 kota. Saya udah pernah 3 kali trip ke luar negeri, ke Italia, Prancis, Amerika, dan sudah pernah dapat reward mobil. Nah, background saya, dulu saya karyawan swasta. 3 tahun lalu mulai MLM sambil kerja, sekarang full time income 5 kali dari gaji lama. Contohnya, Bapak Ibu. Ini namanya profil. Ya, ini namanya profil Bapak Ibu. Ya udah, kita taruh aja di sini profilnya. Ya kan, supaya si auto reject tahu nih, oh kamu itu, oke. Nah, nanti dia susunin tuh yang mirip sama profil kita gitu. Ya, nah itu tujuannya. Udah, setelah kita kasih tahu di situ, baru kita mulai bikin. Ya, kita mulai bikin nih. Misalnya nih, caranya nanti Bapak Ibu kalau sudah bisa akses ini, itu ada namanya menu authority page. Ya. Nah, menu authority page ini baru bisa dipakai kalau Bapak Ibu sudah punya domain ya. Ini jadi asumsinya ini sudah punya domain ya Bapak Ibu. Saya nggak tunjukin dari sisi domain lah itu karena itu masalah setting aja. Ya. Yang pasti Bapak Ibu harus punya domain. Supaya apa? Supaya nanti URL yang ada di sini itu domain Anda. Nama Anda.com gitu. Itu tujuannya. Ya. Nah, ini kita langsung lihat cara bikin page-nya dulu. Jadi dari sini ada namanya authority agent. Ya, sebenarnya bisa nggak bikin manual? Bisa juga. Ini ada bikin manual nih. Ini Bapak Ibu mau bikin manual bisa. Tapi saya yakin pasti Bapak Ibu udah nggak mau bikin manual. Walaupun Bapak Ibu bisa bikin manual. Ya kayak saya nih. Saya juga ngerti bikin manual Bapak Ibu. Tapi saya udah males bikin manual. Ya kenapa gitu? Kalau udah ada agent ngapain kita manual lagi gitu? Ya kan? Nah, dari authority agent kita tinggal klik di sini. Nah, nanti Bapak Ibu cuma cukup kasih tahu mau bikin apa. Ya kan? Misalnya nih. Contoh ya. Tadi kan saya mau bikin personal authority page ya. Nah, saya tinggal pilih personal authority page, kemudian misalnya saya adalah MLM. Udah, tinggal kita kasih tahu ke si agentnya nih. Ngasih taunya juga kalau Bapak Ibu nggak mau ketik, ya nggak mau ketik, ngomong aja Bapak Ibu. Ya caranya gimana? Tinggal pencet tombol mic di sini. Ya, misalnya saya pencet. Nah, saya pencet. Sebentar, saya aktifkan mic-nya dulu. Tolong kamu buatkan halaman personal branding yang tujuannya supaya prospek tertarik untuk join ke bisnis MLM saya. Dah, ya gitu Bapak Ibu. Tinggal ngoceh dang, ya, tinggal ngomong doang Bapak Ibu. Kalau malas ketik ya. Jadi kalau lagi di jalan pakai handphone tinggal pencet, nah, tinggal ngoceh doang juga bisa bikin Bapak Ibu. Nah, terus target marketnya siapa nih? Misalnya, nah ini yang saya bilang. Ya, kita target marketnya itu nggak bisa semua Bapak Ibu. Harus tentukan dulu nih halaman ini buat mentarget siapa. Kita mau ngomong ke siapa nih halaman ini gitu.
Misalnya ke karyawan misalnya, contohnya karyawan gitu ya. Nah, terus ini udah biarin aja, yang lainnya nggak terlalu eh, pengaruh banget, maksudnya pengaruhnya ada, tapi opsional lah. Ya, Bapak Ibu mau setting boleh, mau nggak juga nggak apa-apa. Ya. Nah, terus apalagi? Nah, konteks nih, konteks ini maksudnya informasi tambahan kalau ada yang mau dikasih ke AI boleh, kalau nggak juga nggak apa-apa, dikosongkan aja. Terus CTA. CTA ini maksudnya pada saat orang klik tombol yang di authority page, itu mau diarahkan kemana? Nah, misalnya defaultnya adalah WhatsApp. Biasanya ya pertama WhatsApp lah, biasanya kan. Nah, ini secara otomatis dia sudah WhatsApp gitu, jadi udah nggak usah diapa-apain sebenarnya. Ya udah, ini saya bypass juga ya. Terus desainnya, wah saya nggak ngerti desainnya. Ya udah, suruh auto aja biar AI yang pilih, ya kan? Nah, terus kita tinggal masukin apa? Gambar. Nah, gambar ini penting Bapak Ibu, ya. Gambar ini penting karena kan personal authority. Oh, personal authority kita harus masukin gambar-gambar kita gitu. Ya kan? Nah, kita masukin aja gambar-gambar kita, gambar Bapak Ibu lagi jalan-jalan, gambar Bapak Ibu lagi terima penghargaan, ya kan? Itu semua ditaruh Bapak Ibu, ya, ditaruh semua biar itu makin bagus nanti. Nanti AI akan Suka deh, susunin. enggak. Ya, nanti AI akan susunin Kamu kantong gimana merah yang suka deh. bagusnya gitu. Ya, gimana yang bagusnya. Nah, jadi misalnya saya taruh nih di profil, misalnya saya taruh foto saya, misalnya salah satu aja ini misalnya ya. Nah, ini di profil, kemudian foto lainnya saya taruh aja yang ada. Misalnya ini foto jalan-jalan, saya taruh foto lagi bicara, terus foto ini, foto ini, udah. Misalnya ini aja, terus saya upload. Nah, dia masuk nih ke sini, ya. Nah, semua foto yang Bapak Ibu pengen tampilkan di dalam page-nya, taruh aja di situ. Nanti si authority agent yang akan susun bagusnya bagaimana gitu, ya. Nah, udah, kalau udah, ya udah, Bapak Ibu tinggal klik submit. Udah tinggal kita tunggu Bapak Ibu, ya. Nanti dia dalam hitungan menit jadi. Ya bahkan nggak usah ditunggu sebenarnya, ya. Nah, ini tinggal tunggu aja. Nah, sembari kita tunggu Bapak Ibu, nah itu saya akan tunjukkan beberapa contoh lain ya. Ini adalah beberapa authority page yang pernah saya buat. Ya, ini banyak nih. Ya, nah ini kita lihat ya. Nah, ini yang buat komputer nih Bapak Ibu. Jadi kalau orang jualan komputer, ya, ini barang Tokped semua nih Bapak Ibu. Ini barang Tokped semua nih. Ini saya ambil dari Tokped buat contoh Bapak Ibu. Ya, dari Tokped tiba-tiba jadi begini. Nilainya langsung beda. Ibarat botol aqua yang awalnya di warung jadi di hotel Bapak Ibu. Nah, itu langsung value-nya beda. Kesannya jadi beda kesannya gitu Bapak Ibu. Ya itu contoh. Contoh lain misalnya brankas. Nah, brankas. Ya, nah ini brankas nih, jual brankas. Nih, jual brankas. Barangnya cuma satu. Ya, barangnya cuma satu nih Bapak Ibu. Tuh, ya kan? Nah, ini authority page. Jadi ini yang dibikin oleh si authority agent. Ya, ini semua yang dibikin authority agent. Saya kalau suruh bikin manual, saya juga belum tentu bisa itu Bapak Ibu. Bikin desain-desain kayak begitu. Oh, ini tentang teh, filosofi teh. Eh, Gambar-gambarnya juga bisa dia cari kalau kita nggak punya gambarnya. Kalau misalnya kita mau bikin yang model-model seperti ini ya. Ya, nah ini hanya contoh aja Bapak Ibu ya, hanya contoh aja. Nah, coba kita tunggu ya. Nanti kalau udah selesai, dia akan muncul nih di sini. Ini kan paling pertama address nih ya. Nanti dia muncul satu lagi di atasnya. Kalau yang tadi udah jadi Bapak Ibu. Nah, kira-kira Bapak Ibu ngisi seperti tadi yang di form tadi yang saya isi, walaupun Anda mungkin gaptek gitu ya, bisa nggak ngisi kayak begitu aja gitu? Ya, ngasih tahu doang nih, oh saya mau bikin ini foto saya, tolong kamu bikinin. Bisa nggak kira-kira Bapak Ibu? Kalau cuma ngasih seperti itu. Coba tulis di chat Bapak Ibu. Ya, yang bisa coba tulis di chat. Bisa. Ya, siapa tahu ada yang nggak bisa. Ya kan nggak apa-apa Bapak Ibu. Karena kalau nggak bisa, berarti saya harus mikir lagi nih, gimana supaya jadi bisa. Kan tujuannya itu, ya tujuannya adalah kenapa saya bikin ini. Saya mau buat supaya teman-teman yang nggak pernah pengalaman bikin halaman seperti tadi, semuanya bisa bikin Bapak Ibu. Dan nggak buang waktu lama untuk bikin itu. Tujuannya di situ.
Oke. Menautkan domainnya, oh itu gampang Pak Wandi, ya. Itu cuma kita lakukan pertama kali aja. Ya nanti kalau udah connect, udah nggak pusing itu. Ya tapi kalau ada kesulitan, itu sebenarnya nggak susah, itu mudah. Nanti bisa ditanyakan aja Pak Wandi. Belum bisa kan tadi ikutnya terlambat, tidak ada koneksi internet. Oh iya nggak apa-apa Bu Iriani, ya. Nah, jadi Bapak Ibu, muncul nih Husanto nih. Tadi kan terakhir ini kan. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Ya, saya klik, saya buka. Wah, langsung jadi Bapak Ibu authority page-nya saya yang MLM. Padahal kan saya nggak MLM Bapak Ibu. Ya ini pura-puranya aja gitu ya. Ini pura-puranya saya di MLM nih. Nah, langsung jadi. Langsung Bapak Ibu juga bisa akses. Jadi kalau saya share link ini ke Anda juga bisa langsung buka. Nggak ada saya proses dulu, wah saya upload dulu nih eh, page-nya ke hosting saya gitu. Biar bisa diakses publik gitu kan. Ini enggak. Jadi langsung bisa kita sebar. Gitu loh. Bosan terjebak gaji saja, saatnya bangun aset milik sendiri. Nah, itu headline-nya Bapak Ibu. Kan saya nggak tulis headline ini kan, dia tulis sendiri, disesuaikan dengan profilnya saya Bapak Ibu. Nah, targetnya karyawan, ex karyawan ke Freedom Coach. Nah, saya dulu ada di posisi Anda. 3 tahun lalu saya memutuskan untuk tidak sekadar jadi penonton. Kini saya memimpin 300 lebih member meraih impian mereka. Kan ini konteks yang saya kasih di profil kan. Disusun seperti ini Bapak Ibu. Ya, lihat perjalanan saya. Wah, ini kalau kita klik, oh itu dia ke bawah Bapak Ibu. Karyawan swasta yang mengambil langkah berani. Story. Dia bikinin story kita. Tadi kita story cuma pendek-pendek, dibikin jadi panjang. Jadi yang kayak begini kita udah nggak usah mikir kata-katanya Bapak Ibu, karena saya udah latih dia bagaimana menyusun kata-katanya di belakang Bapak Ibu. Ya makanya dia udah tahu cara nyusunnya gimana gitu. Nah, reward dari perjuangan, ada foto-foto kita. Nanti foto-foto kita tuh dia akan taruh di posisi yang sesuai. Sistem yang menghapus keraguan Anda, mentorship terbaru, training online dan offline, jaringan di 12 kota. Nah, 12 kota juga kan konteks yang saya kasih tadi kan. Nah, terus eksplorasi tanpa batas. Lifestyle bukan tujuan utama, tapi efek samping dari kerja keras yang konsisten. Nah, bukan tentang siapa saya, tapi apa yang bisa kita lakukan bersama. Ini bagus nih Bapak Ibu. Ada FAQ-nya juga. Baru ada CTA-nya. Siap menulis cerita Anda? Menurut Anda, bikin halaman seperti ini hanya dengan cara seperti tadi, Bapak Ibu, itu sesuatu yang saya nggak pernah kebayang bisa gitu. Dulu saya nggak kebayang bisa, Bapak Ibu. Tapi gara-gara ada AI, kayak begini jadi bisa. Ini bagi saya ini satu game changing sebenarnya, Bapak Ibu. Ya, kenapa? Ya karena saya udah sering bikin beginian. Ketemu beginian kayak ketemu emas gitu, Bapak Ibu. Wah, gila nih. Bikin dulu berhari-hari, berminggu-minggu, sekarang hitungan menit selesai. Ya udah, mau jual apapun ya udah tinggal begini aja udah beres, nggak usah pusing gitu kan. Nah, apa yang sudah dibuat kalau nggak dipasang di Leadcon berarti nggak online ya. Oh betul Pak Lukas, ya makanya enaknya di Leadcon apa? Karena kalau kita mau pasang sendiri nih, ya kalau nggak di Leadcon kita harus beli hosting. Kita harus beli langganan hosting tuh, hosting itu bayarnya tiap bulan. Ya harus langganan hosting lagi, ya kan? Nah kalau di Leadcon udah nggak usah pusing hosting, cuma bayar domain. Domain juga murah banget, cuma 100-200 ribu setahun. Ya kan? Nah, hosting nggak usah bayar, udah otomatis dalam sini. Ya, karena saya tahu bahwa kita kalau harus pakai hosting lagi itu, aduh, teman-teman yang awam pasti pusing banget itu, mindahin proses itu. Ya, makanya kita bikin seperti ini supaya one shot aja. Jadi sekali plug langsung jadi gitu, langsung online Bapak Ibu. Ya. Nah, itu Bapak Ibu. Ya, ini contoh pertama Bapak Ibu. Nanti kita lanjut ke contoh kedua. Nah, saya lanjut dulu ya. Oke, nah siapa yang mau punya authority agent nih Bapak Ibu ya. Nah, di sini teman-teman yang belum punya authority agent, ini beberapa teman-teman di sini udah punya nih authority agent ya. Nah, buat teman-teman yang belum punya authority agent, siapa yang mau punya authority agent seperti ini? Coba tulis angka 5 Bapak Ibu. Ya, tulis angka 5 yang mau punya authority agent seperti ini. Jadi ini ibarat ya, ibarat saya kasih karyawan yang jago banget bikin authority page kepada Anda. Nah, ibaratnya seperti itulah. Bapak Ibu mau bikin apa tinggal ngomong ke dia. Tinggal ngomong ke dia nih.
Ya, tinggal ngomong ke dia akan bikinin. Ini saya baru bicara cara bikin nih. Saya belum bicara cara ngedit nih Bapak Ibu. Ya, nanti ngeditnya juga enak banget, gampang banget gitu. Ya, oke ya. Nah, gimana caranya? Jadi buat Bapak Ibu yang belum punya, ya belum punya authority agent. Jadi ini saya ngomongnya bukan authority page nih Bapak Ibu. Yang saya jual authority agent-nya nih Bapak Ibu, ya. Yang belum punya authority agent, ya. Nah, Bapak Ibu bisa ambil authority agent. Nah, itu harganya ini sebenarnya Bapak Ibu. Ini harga normal. Ya, harga normal nanti. Ya, nanti ini. Ya, jadi paling murah itu 2 juta setahun Bapak Ibu, ya setahun ya. Dan ini Bapak Ibu punya satu authority page. Ya, jadi bisa punya satu authority page. Satu ini mau Bapak Ibu ganti-ganti beberapa kali terserah. Nggak ada batasan. Ya, tapi yang bisa diakses cuma satu. Itu maksudnya, ya satu authority page. Dan sebenarnya yang didapat bukan cuma authority page aja Bapak Ibu. Ini masih banyak yang dapat bawahnya, masih dapat 9 AI expert team. Jadi authority agent itu salah satu AI. Tapi di dalam Leadcon masih ada 9 lagi pasukan, ya pasukan yang membantu Anda marketing Bapak Ibu. Ya, nah itu Bapak Ibu juga dapat. Bisa pakai semua agent-agent itu. Cuma saya nggak bisa jelasin di hari ini Bapak Ibu karena kebanyakan, ya nggak bakal cukup waktunya. Nanti Bapak Ibu bisa explore sendiri 9 yang lainnya, ya. Plus dapat token 100.000 Bapak Ibu. Token 100.000 per bulan selama 12 bulan. Artinya 1,2 juta token. Token itu buat apa, Pak? AI itu bisa jalan, dia butuh bensin, Bapak Ibu. Dia butuh bahan bakar. Nah, bahan bakar AI itu adalah namanya token. Nah, tokennya kita kasih juga ke Anda, Bapak Ibu. Ya, 1,2 juta token totalnya. Jadi Anda mau pakai untuk bikin page berkali-kali, silakan. Anda mau pakai untuk bikin konten, juga silakan, Bapak Ibu. Mau dipakai ke 9 AI yang lain, juga silakan. Bisa semua, Bapak Ibu, token itu. Jadi Bapak Ibu udah nggak perlu beli token dulu untuk bisa pakai. Langsung kita udah kasih token dulu. Kecuali tokennya nggak cukup. Baru Bapak Ibu kalau mau beli lagi boleh. Bisa. Ya, nah ini harga normal Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu pesan hari ini Bapak Ibu, ya sekarang kita masih dalam range promo launching. Ya, promo launching. Jadi Bapak Ibu nggak usah pesan di sini. Ya, nggak usah pesan yang ini. Tapi bisa pesan ke yang ini Bapak Ibu. Ini namanya adalah paket EPK. Kalau Bapak Ibu perhatikan, EPK ini tidak ada authority page. Karena memang EPK ini bukan paket authority page, Bapak Ibu. Ya, EPK ini paket membership, bukan paket authority page. Nah, tapi selama masa promo ini, Bapak Ibu kalau ngambil EPK 12, ya, ini juga dapat 1,2 juta token, ya, nilainya 2,2 juta, ya, nilainya. Tapi sebenarnya dari token aja 1 juta udah murah jadinya gitu sebenarnya. Nah, selama masa promo hari ini Bapak Ibu bisa ambil EPK 12, saya kasih gratis satu authority page yang harganya 1 juta. Ya, jadi totalnya ibaratnya yang harusnya bayar 2 juta, hari ini bayar 1 juta, dapatnya sama dengan yang 2 juta Bapak Ibu. Nah, itu promonya Bapak Ibu ya bagi Bapak Ibu yang belum punya. Ya, bagi yang belum punya aja Bapak Ibu. Kalau yang sudah punya, beli ini lagi nggak bisa Bapak Ibu. Ya, udah nggak bisa ya Bapak Ibu. Jadi yang udah punya EPK 12, terus beli lagi EPK 12, dengan harapan dapat lagi authority page, udah nggak bisa. Jadi promo hanya one time, hanya satu kali doang. Jadi teman-teman hanya punya kesempatan satu kali untuk dapat satu authority page dari paket EPK 12. Yang tengah, ini kan sebenarnya nggak dapat authority page sebenarnya. Ya, sebenarnya nggak dapat Bapak Ibu. Kalau lihat di listnya ini nggak ada. Cuma dapat 9 AI expert team sama token. Ya, sebenarnya dapatnya itu EPK. Ya. Nah, tapi selama promo ini Bapak Ibu dapat tambahan satu authority page tadi. Ya, jadi itu free. Ya, cuma beli EPK dapat itu free. Ya, nah tinggal klik di sini aja nih. Klik di sini, isi nama, email, nomor WhatsApp, lalu lanjut ke pembayaran. Gitu caranya. Pak Wandi sudah daftar EPK 1 GV. Nah, pas banget nih Pak Wandi. Ya, langsung lanjut ke sini Pak, supaya kalau 1 GV kan cuma 1 bulan Pak. Nanti udah 1 bulan expired Pak. Nanti authority page-nya nggak bisa dipakai. Ya kan? Nah, langsung lanjut ke sini supaya bisa extend lagi ke 12 bulan ke depan Pak. Nah, itu. Plus dapat token juga Pak tiap bulan. Nah, jadi langsung diamankan. Ya, jadi buat yang belum bisa akses di sini ya Bapak Ibu, ya langsung pesan di sini, langsung bayar. Kenapa? Karena nanti ya besok Bapak Ibu ada acara yang namanya Freedom Funnel Intensive.
ya, di mana topiknya adalah digital super closer. Nah, ini penting Bapak Ibu. Tadi kan authority page itu membuat prospek respect dengan Anda, dia masuk nih, mulai chat dengan Anda. Pada saat dia chat dengan Anda, gimana cara handle-nya? Ini banyak orang yang kadang-kadang nggak tahu. Kenapa? Cara handle orang yang datang dari online belum tentu sama dengan orang yang datang dari offline, Bapak Ibu. Ya, dari online itu cara tackle-nya beda. Ya, nah, Ibu Christine ini sangat ahli dalam meng-closing orang-orang yang nggak kenal dari online, Bapak Ibu. Nah, beliau akan bagikan strateginya besok. Khusus Anda yang pesan authority page, ya, yang pesan EPK tadi. Jadi Anda yang sudah punya akses EPK 12, Anda bisa ikut acara ini. Nah, jadi yang belum punya, Bapak bisa pesan, langsung besok bisa ikut acara ini, nanti akan dikasih linknya. Ya, tapi harus pesan itu dulu. Ya, kalau belum pesan nggak bisa ikut Bapak Ibu. Ya, jadi ini eksklusif event yang diadakan di mana Bu Christine akan cerita nih bagaimana cara beliau bisa meng-closing banyak orang dari online. Dan Bu Christine ini juga pengalaman sekali di dunia MLM kebetulan. Bu Christine udah banyak banget closing orang, dan yang di closing itu bukan bayar ratusan ribu Bapak Ibu, tapi puluhan juta. Ya, puluhan juta mereka bayar tanpa ketemu Bu Christine. Bayangin aja Bapak Ibu. Ya, gimana cara bikin orang bayar puluhan juta tanpa ketemu Bapak Ibu? Itu ada ilmunya. Nah, besok Bu Christine akan bagikan rahasianya Bapak Ibu. Jadi lengkap nih Bapak Ibu. Anda punya authority yang buat narik prospek. Setelah prospek masuk, Anda punya ilmunya Bu Christine untuk meng-closing mereka. Jadi udah lengkap banget. Ya, jadi tinggal dimanfaatkan aja Bapak Ibu. Oke, jelas ya Bapak Ibu, informasinya sampai di sini ya. Nah, jadi itu promonya ya. Jadi bagi yang mau amankan silakan amankan. Nah, sekarang saya akan lanjut untuk yang demo kedua nih Bapak Ibu ya, demo kedua. Tadi kan kita baru demo pertama. Ya. Nah, kita masuk demo yang kedua nih. Yang pertama kan kita udah punya authority page nih. Nah, ini kan udah punya nih ya. Anggap aja nih udah oke lah nih, udah selesai nih saya. Nah, sekarang saya mau bikin misalnya saya mau bikin yang produk nih, Pak. Ya, saya punya produk nih, Pak. MLM saya ini punya produk, Pak. Saya mau jual juga nih menggunakan authority page. Gimana caranya, Pak? Oh, caranya begini, Bapak Ibu. Gampang banget nih. Jadi kalau kita udah punya produk, di bisnis kita punya produk nih, ada satu produk unggulan lah misalnya ya. Nah, contoh nih, saya kasih contoh. Misalnya contohnya kayak gini. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Ini produk ini nggak ada Bapak Ibu. Ya, ini produk dummy. Jadi sengaja saya buat supaya Bapak Ibu ada gambaran. Ya, ini contoh produk dummy nih. Misalnya di perusahaan MLM saya ada produk seperti ini. Ini brosurnya nih Bapak Ibu. Ya, ada brosur. Biasa kan kalau perusahaan kan suka bikin brosur ya kan, brosur produknya gitu kan. Nah, misalnya ini brosurnya nih. Ya, Glow Radiance vitamin C 20%. Ya, ini barangnya nggak ada. Ya, Bapak Ibu cari di internet nggak ada nih. Ini produk karangan saya sendiri. Ya, karangan sendiri buat contoh. Misalnya ada brosur seperti ini. Wah, kalau saya jualan ini pakai brosur kan kayaknya biasa aja gitu kan. Gimana caranya saya mengkonvert ini jadi authority page? Nah, itu bisa Bapak Ibu dilakukan di authority agent. Ya, nah contohnya begini ya. Jadi kita balik lagi, kita masuk ke authority agent, kita bikin lagi formnya sama kayak tadi. Nah, sekarang kita pilih nih, misalnya bisnisnya adalah e-commerce misalnya. Untuk apa? Jual produk fisik misalnya. Ya kan, ini kan tadi produk fisik kan. Terus ininya produk sendiri. Nah, misal produk sendiri. Nah, lalu kita kasih instruksi lagi ke authority agent-nya. Ya, kita pakai suara lagi. Tolong kamu buatkan halaman untuk saya jualan produk MLM saya. Datanya akan saya upload. Dah, selesai. Nah, udah nih. Ngomong gitu doang Bapak Ibu. Ya, bisa ya ngomong gitu doang. Nah, terus target market siapa nih? Nah, misalnya ibu-ibu dah. Ibu rumah tangga misalnya, ya, atau siapa nih yang cocok nih ya. Ini kan produknya serum ya. Serum itu kan hubungannya sama kecantikan. Misalnya saya bikin yang lebih spesifik lah. Misalnya ini nih. Wanita usia 25 sampai 45 tahun yang punya masalah flek hitam dan kulit kusam. Nah, contohnya itu ya. Misalnya buat itulah produknya. Udah. Terus bahasanya misalnya yang mengerti masalah, lalu saya masukin konteksnya di sini. Nah, jadi brosur itu kita upload di sini, brosurnya. Ya, jadi saya masukin brosurnya. Nih saya taruh. Nah, saya upload brosurnya di sini. Ya. Nah,
Terus yang lainnya apa? Yang lainnya sama nih, CTA-nya saya nggak usah ganti, pakai WhatsApp. Desainnya juga saya nggak ngerti lah Pak, udah saya biarkan AI aja yang tentukan. Terus gambarnya nih, nah gambarnya kita masukin gambar-gambar produknya. Nah misalnya saya masukin nih gambar produknya nih, ya misalnya untuk gambar utamanya saya pakai ini misalnya. Nah ini gambar utamanya nih, ini kebetulan saya udah siapin gambar-gambarnya. Bentar Bapak Ibu kalau mau bikin produk, siapin dulu gambar-gambar produknya Bapak Ibu. Ya terus yang lainnya saya masukin lagi misalnya, nah variasi-variasi yang berbeda aja sebenarnya. Nih saya taruh lagi produk ininya, terus saya taruh lagi misalnya ini. Nah udah, 6 aja misalnya. Udah, sama kan caranya kayak tadi. Bedanya apa? Saya taruh brosur di sini. Yang tadi saya nggak pakai brosur. Yang ini saya taruh brosur. Gitu kan. Nah supaya apa? Supaya si agentnya lebih punya informasi gitu. Dia suruh baca sendiri aja nih, lu baca sendiri ini di brosur ibaratnya gitu. Udah submit. Udah Bapak Ibu, kita tunggu lagi 1-2 menit Bapak Ibu. Nanti tunggu dia jadi. Nanti kita lihat lagi bareng-bareng seperti apa gitu ya. Nah, kan awalnya kan brosur nih, ya kan awalnya kan brosur seperti ini, ya brosur seperti ini. Nah, nanti jadi webnya seperti apa nih? Nanti kita lihat aja Bapak Ibu. Jadi dengan punya authority agent ini Bapak Ibu mau bikin apapun ya, mau konteksnya berupa website, konteksnya berupa gambar, gambar brosur, itu dia bisa Bapak Ibu. Dia bisa baca sendiri, dia bisa pelajarin sendiri Bapak Ibu. Nggak perlu kita manual ketikin satu-satu, copy paste semuanya, nggak perlu Bapak Ibu. Kasih aja bahannya ke dia, dia yang olah sendiri, dia pelajarin sendiri, lalu dia bikinin authority page-nya. Ya, flow-nya begitu Bapak Ibu. Nah, sembari kita tunggu Bapak Ibu, saya mau kasih penjelasan tambahan. Jadi pada saat Bapak Ibu punya EPK, ya sebenarnya kan tadi saya udah katakan kan, yang didapat itu nggak cuma ini Bapak Ibu, nggak cuma authority page. Bapak Ibu kan bisa akses 9 AI agent, My AI Expert Team. Ini semua AI Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa pakai. Ya, ini buat bikin konten, ini buat bikin judul, ini buat menanganin masalah objection, itu NLP, ini buat bikin bio, ya kan? Macam-macam lah Bapak Ibu. Jadi ini semuanya ada fungsinya, Bapak Ibu tinggal baca aja. Jadi misalnya diklik nih. Nah, ini ada tulis penjelasannya nih buat apa nih. Nah, ini Bapak Ibu bisa pakai, tinggal isi form aja. Isi form, generate nanti langsung jadi. Ya, dan semuanya kita udah latih dengan format yang paling powerful Bapak Ibu. Ya, kita udah susunin semua. Walaupun Bapak Ibu nggak ngerti cara formatnya, nggak usah pusing. Isi, kasih data, dia bikinin. Ya, nanti tinggal copy aja. Nah, ini sudah ada semua di sini. Ya, nah ini AI-nya. Nah, kemudian satu fitur lagi yang paling penting Bapak Ibu kalau kita bicara online, itu adalah Smart Short Link Bapak Ibu. Nah, itu juga Bapak Ibu dapat aksesnya. Jadi, pada saat ambil EPK itu nggak cuma authority page doang, ya sebenarnya banyak Bapak Ibu. Nah ini ada namanya fitur Smart Short Link Bapak Ibu. Ini adalah fitur yang sangat penting juga dalam dunia online. Ya kalau Bapak Ibu pernah pakai yang namanya Bitly, pernah pakai namanya Tiny URL, nah Smart Short Link itu sama kayak gitu. Bedanya dia lebih canggih. Ya dia bisa track lebih detail data trackingnya. Jadi dia buat perpendek dan tracking Bapak Ibu. Kita bisa bikin pendekin URL, kita bisa bikin WA link, semuanya dari sini Bapak Ibu. Ya tinggal bikin aja. Nanti kita bisa track dia punya statistik. Yang klik ada berapa, dari kota mana yang klik, itu semua kelihatan di sini. Jadi Bapak Ibu udah nggak usah lagi pakai Bitly. Kalau dulunya pakai Bitly, pindah ke sini Bapak Ibu. Karena sudah punya aksesnya. Ya, tinggal bikin aja. Dan ini kita masih belum batasin. Jadi artinya Bapak Ibu mau bikin link seberapa banyak pun tidak ada batasan. Ya, terserah. Jadi silakan Bapak Ibu bikin aja. Ya, ini masih masa bebas. Ya, masih masa bebas nih. Kita masih masa pre-launch sebenarnya. Ya, makanya authority page-nya kita masih Bapak Ibu masih di tahap-tahap awal lah istilahnya. Orang-orang yang duluan lah istilahnya gitu. Nah, sekarang kita lihat ya udah jadi belum nih. Nah, udah jadi nih Bapak Ibu, Glow Radiant Serum Presale. Nah, sekarang kita coba lihat ya. Kita klik, kita buka. Wah, saya kasih linknya ke Bapak Ibu, silakan lihat sendiri di device masing-masing gitu. Jadi langsung bisa diakses. Bayangin Bapak Ibu. Dari brosur seperti ini, nah jadi website seperti ini, yang ada linknya. Tuh, kita lihat. Oh, ada ceritanya, ya kan, ada copywritingnya. Tuh, foto-fotonya dia tempatkan semua, dia susun. Wah, ada testimoninya, Dewi.
ya kan? Oh, ini ada saya, kayak kurang cocok gitu ya. Nah, yang menarik apa? Ini nih. Halo, saya Usanto. 3 tahun lalu, saya mulai mengenalkan solusi kecantikan ini sambil tetap bekerja. Sekarang, saya fokus membantu 300 member di 12 kota untuk mendapatkan kulit sehat dan kemandirian finansial. Pencapaian 3 kali trip luar negeri, income sekian gitu ya. Cuma kayaknya kalau cowok kayak kurang pas gitu ya. Terus ada harganya Bapak Ibu. Wah, ada harga satu botol 299, beli dua gratis satu. Ya, ini kan sama kayak di sini kan? Tuh, sama kan? Tuh, beli dua gratis satu. Oh, langsung dibikinin 598. Ya kan? Tuh, terus garansi uang kembali, ada Q&A-nya, ada CTA-nya. Kalau mau silakan WhatsApp. Tuh. Kira-kira oke nggak Bapak Ibu? Ya, dari brosur langsung dibikinin halaman seperti ini Bapak Ibu. Ya, yang oke coba tulis angka 9 Bapak Ibu. Ya, menarik nggak? Kalau dari brosur yang awalnya kita sebar brosur berubah menjadi sebar link. Dan link itu adalah domain Anda. Nama Anda Bapak Ibu, nama Anda.com gitu. Kan lebih profesional gitu kan. Orang lihat Anda itu beda gitu. Kesannya tuh, oh, Anda serius nih. Wah, Anda kalau brosur kan udah biasa gitu kan, udah banyak lah orang share-share brosur kan. Kalau kita udah punya ini, udah punya authority agent, ya kita levelnya naik Bapak Ibu, kita level up. Orang masih sebar brosur, kita sebar link. Orang bingung gitu, brosur baru jadi, kok websitenya udah jadi. Wah, lu suruh siapa bikin kok cepet amat gitu kan. Nah, inilah kalau kita udah tahu authority agent Bapak Ibu. Ya ini belum pernah ada nih. Ya di Indonesia saya belum ketemu Bapak Ibu. Kalau cuma bikin website ada Bapak Ibu. Kalau yang modelnya seperti ini yang maksudnya hitungan menit langsung bisa diakses oleh siapapun, itu saya belum ketemu. Ya, saya belum pernah ketemu Bapak Ibu. Ya, nah Bapak Ibu orang-orang awal nih yang tahu informasi ini. Tapi kalau Bapak Ibu nggak gunakan, ya sama aja Bapak Ibu sama yang belum tahu gitu. Ya, maka ini saya sharing ke Anda. Ini pengalaman dulu dari belasan tahun lalu yang bikinnya setengah mati, sekarang bisa dikerjakan hitungan menit. Kalau masih nggak dikerjakan juga, aduh, saya juga udah nggak tahu mau ngomong apa gitu Bapak Ibu. Ya, jadi masing-masing silakan Bapak Ibu putuskan. Ya, kalau saya pribadi saya dorong Bapak Ibu untuk mulai lakukan cara ini. Ya, kalau mau entah itu ngundang orang ke acara Anda mau jual produk Anda mau ajak orang ikut join dengan Anda, pakai cara ini Bapak Ibu. Anda harus punya page-nya. Ya, Anda harus punya page-nya. Ya, bahkan page ini bisa jadi QR code. Oh ya, bicara QR code Bapak Ibu, itu tadi yang Smart Shot Link, itu Bapak Ibu bisa punya QR code Bapak Ibu. Nanti ke depannya punya kartu nama, oh nggak punya. Kalau kamu mau tahu, ini scan aja. Tinggal scan aja langsung masuk ke website Anda gitu. Wah, itu udah kartu nama Anda tuh. Ya, kartu nama Anda udah lebih publik gitu kan, bisa diakses oleh siapapun. Nggak cuma kartu nama mesti bagi-bagi baru tahu. Ya, lebih modern lah, ya lebih modern Bapak Ibu. Nantinya yang jawab WA yang tadi ada di web tadi saya sendiri atau AI agent Pak. Nah, itu masih kita sendiri Bu. Ya, itu WA-nya ke WA kita. Kalau masalah WA itu nanti mau dihubungkan ke AI agent, nah itu udah lain lagi, ya itu bebas. Ya, tapi dalam kasus ini intinya orang klik tombol ke WA kita. Jadi yang dulunya dari konten klik ke WA kita, sekarang mereka lihat page dulu nih. Supaya apa? Supaya yang tadi. Jangan sampai orang belum tahu apa-apa, WA kita, terus kita mesti jelasin dari nol. Udah kita jelasin panjang lebar, dia nggak suka. Dia hilang. Yang mendingan dari awal dia lihat dulu apa, baru dia hubungin kita. Pas hubungin kita, minimal udah ada rasa tertariknya gitu. Nah itu tujuannya. Kenapa kita pakai authority page? Ya, tujuannya ke sana. Ya, jadi sebenarnya authority page kan menjelaskan dulu nih, oh ini barangnya kayak gini loh, bisa buat kayak gini loh. Ya tinggal baca aja daripada nanya-nanya kita, ini buat apa aja Kak? Bisa buat ini. Oh, oke. Ya udah Kak, oke Kak, saya pikir-pikir dulu ya Kak. Nah, kan repot Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau dia udah lihat sekilas ini ya minimal kurang lebih dia udah ada pengetahuannya lah gitu. Jadi nanyanya juga udah beda gitu. Nah, itu tujuan dari authority page. Ya. Oke? Bisa ya Bapak Ibu? Nah, ini contoh dari jualan produk Bapak Ibu. Ya, jadi sekalian saya mau kasih tahu capability dari authority agent ini bisa pakai bikin page-nya pakai cara gimana aja gitu. Ya, jadi hampir semua cara dia bisa. Ya, cuma yang menjadi kelebihannya adalah dia bisa mengatur semua gambar-gambar yang kita masukin.
Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan ya, gambar-gambar yang ada di sini yang dia susun, itu semua gambar dia sebenarnya dia menyesuaikan antara gambar sama tulisannya Bapak Ibu. Kenapa bisa? Karena dia membaca juga ini gambar apa. Jadi setiap gambar yang kita taruh di sini, itu si agent authority agentnya bisa baca ini gambar apa. Dia tahu itu gambar apa Bapak Ibu. Makanya dia bisa susunnya benar. Kalau kita taruh ke ChatGPT yang umum-umum, dia nggak bisa baca Bapak Ibu. Ya, kita taruh gambar, nggak tahu bisa nggak taruh gambar ya. Dia asal taruh aja, dia cuma nyusun-nyusun asal-asalan doang gitu. Karena apa? Karena dia nggak baca gambarnya. Gitu. Nah, kalau ini dia baca gambarnya. Dia baca gambarnya, dia bikin tulisan sebelah kanannya yang masih relate dengan gambar sebelah kiri. Jadi seolah-olah kayak kita bikin manual. Kalau kita bikin manual kan begitu, nggak mungkin kita taruh-taruh gambar doang kan. Kita kalau bisa diselaraskan gitu kan. Nah, itu sudah ilmu-ilmu bikin pitch lah. Nah, itu Bapak Ibu nggak usah pusing. Ya, authority agent-nya udah paham gitu. Ya, nah itu. Bisa dieditkan ya suatu promo berbeda. Nah, oke. Saya akan share gimana cara editnya. Nah, ini yang menarik nih. Ya, ini cara bikinnya udah ada gambaran ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu harus praktek. Karena kalau nggak praktek percuma juga gitu. Jadi, makanya kalau yang belum punya akses, pesan di web tadi, habis itu kurang lebih 15 menitan langsung bisa akses Bapak Ibu. Dapat loginnya. Nah, nanti Bapak Ibu coba. Coba bikin. Ya. Terus kalau lupa gimana Pak? Oh, nggak usah khawatir Bapak Ibu. Ada video tutorialnya di bagian bawah Bapak Ibu. Ya, jadi kalau misalnya yang saya ngomong hari ini Bapak Ibu lupa setelah bisa akses, nonton videonya. Ya, jadi di bawah sini itu sudah ada videonya nih. Nah, video authority page itu semua. Tinggal dinonton aja kalau lupa. Udah nonton masih nggak paham Pak? Oh, nanti sesi berikutnya tinggal tanya saya lagi Bapak Ibu. Atau tanya support juga bisa kalau mau lebih cepat. Gitu. Jadi nggak usah khawatir. Ya. Nah, sekarang gimana cara editnya? Oke, Pak. Ini kan udah dibikinin, Pak. Misalnya nih, Pak, ada beberapa kata-kata yang saya pengen ganti, Pak. Ya kan? Nah, gimana caranya? Bisa nggak? Oh, gampang banget, Bapak Ibu. Jadi, kita kan masuk ke sini ya. Ini kan tadi yang muncul pada saat dia bikin kan. Nanti semuanya kayak gini nih. Ya, nah, cuma kalau Bapak Ibu cuma punya satu, ya cuma satu. Kalau punya saya kan ada 50 nih. Makanya banyak. Ya, nah nanti kalau Bapak Ibu baru punya satu, ya cuma satu. Terus kalau saya mau nambah 2, 3, 4 bisa nggak Pak? Ya bisa. Nanti tinggal beli namanya paket add-on. Ya. Nah, cuma kalau Bapak Ibu baru pertama kali, silakan coba dulu satu. Kalau udah paham nih, udah bisa nih, Bapak Ibu mau nambah yang kedua, ketiga, itu udah gampang Bapak Ibu. Ya, itu gampang Bapak Ibu. Beli add-on-nya. Ya. Nah, sekarang misalnya yang tadi ya, ini kalau saya mau edit gimana? Cara editnya, Bapak Ibu tinggal klik aja. Ini tinggal diklik di sini, klik akan masuk ke halaman seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini adalah halaman untuk kita edit-edit. Nah, cara editnya bagaimana Pak? Nah, caranya gampang Bapak Ibu. Ini kan ada kiri, ada kanan ya. Yang kiri kita abaikan. Kiri kita nggak lihat. Itu untuk orang-orang yang cara manual. Ya, jadi tutup aja. Tutupnya gimana? Tutupnya klik tombol yang di atas. Ya, ini tutup. Nah, biar dia gedean aja gitu ya. Ini saya gedein dikit. Nah, sekarang gimana editnya ya? Kalau yang diedit cuma tulisan, tinggal klik doang. Jadi misalnya nih, ini ya, ini saya klik aja di sini, saya klik. Nah, pas saya klik ada kuning-kuning nih Bapak Ibu. Nah, itu tinggal diedit aja. Kita taruh kursornya di sini, nah kita tinggal edit. Tuh, kita bisa hapus, kita bisa edit, kita bisa nambah tulisan, langsung inline di sini Bapak Ibu. Ya, langsung inline di sini. Ya, kayak gitu. Nah, itu cara editnya. Oke? Paham ya? Nah, ini cara edit tulisan. Terus kalau mau edit tombol, Pak, sama. Kalau tulisannya doang yang diedit, caranya sama. Tinggal ketik-ketik aja di sini, nah dia berubah. Ya, kalau edit tulisannya. Terus kalau mau edit linknya, Pak, link yang di dalam tombol itu kan ke WA, Pak. Saya mau ganti nomor WA-nya, Pak. Nah, caranya juga sama, gampang, Bapak Ibu. Tinggal klik aja tombol di sini, ya, klik tombol di sini. Lihat di kanan, ya, di sebelah kanan, nih kelihatan nggak ya? Ini saya gedein dikit ya. Nah, ini saya gedein dulu ya. Nah, pada saat kita klik di tombol ini, di tombol, di kanan ini ada tulisan yang namanya link Bapak Ibu. Ya, ada tulisan namanya link. Nah, ini linknya kita klik aja linknya. Nah, ini isinya nih. Nah, ini kan isi nomor WA kita kan, yang tadi kita set di awal waktu bikin gitu. Nah, ini tinggal ganti aja nomornya. Ya, tinggal ganti nomor yang lain gitu. Udah. Ya, itu cara edit tombol.
ya. Terus kalau mau edit gambar, Pak, gambarnya, Pak, saya mau upload gambar saya sendiri gitu. Ya kan? Mau upload gambar saya sendiri, bisa nggak? Oh, bisa. Sama, klik juga Bapak Ibu. Misalnya saya kecilin dulu ya. Ini kalau kegedean nggak enak lihatnya. Saya ambil contoh gambar, inilah misalnya ya. Ini kan gambar yang tadi kita udah upload di depan kan. Tiba-tiba kita dapat yang gambar baru nih. Kita mau ganti gambarnya. Nah, ini tinggal klik aja di sini Bapak Ibu. Di area gambar, diklik. Nah, diklik. Lihat ke kanan, ada tulisan yang namanya image. Nah, ini image. Kita klik. Nah, ini kan gambarnya kan. Kita tinggal upload yang baru. Misalnya saya upload nih yang baru ya. Misalnya ini ya. Misalnya saya ganti ini. Nah, saya upload yang baru. Nah, langsung berubah gambarnya. Bisa nggak Bapak Ibu edit-edit dengan cara begitu? Klik, lihat kanan, ganti. Nah, terus kalau udah edit, udah selesai nih. Oh, udah Pak, udah oke. Ya udah, tinggal save. Save-nya mana? Nih simpan nih. Klik, simpan. Udah. Kalau udah simpan, kita lihat halaman. Udah berubah belum? Nah, kita lihat nih ya. Nah, gambarnya udah berubah. Ya kan? Kalau link kan juga udah berubah nih tuh. Kalau lihat kalau diklik nih udah angkanya beda. Yang link yang saya kasih tadi bisa dilihat tuh. Nah, itu cara edit isi yang ada di dalam landing page-nya. Ya, nah itu cara edit pertama. Sampai sini kira-kira bisa ya? Bisa ngikutin ya? Nah, nanti Bapak Ibu perlu praktek ya. Kalau udah praktek baru lebih paham ya. Kalau sekarang kan cuma lihat saya kayaknya gampang gitu. Ya, walaupun sebenarnya memang gampang ya, tapi kalau udah coba nanti baru lebih gampang lagi Bapak Ibu ya, lebih paham. Nah, terus yang paling penting lagi sebenarnya selain kita edit isi dalam sini, itu adalah edit linknya Bapak Ibu. Kan pada saat kita bikin, itu linknya sebenarnya linknya kan random kan linknya. Ini nih linknya nih. Ini kalau Bapak Ibu lihat di sini URL. Nah ini kan ada linknya Bapak Ibu. Nah ini linknya nih sebenarnya. Ini link yang di generate oleh si agentnya. Jadi dia random agent, random generate. Kita bisa ganti nih kalau kita rasa nih wah kepanjangan Pak. Ini Glow Radiant Serum kepanjangan nih. Bisa nggak dipendekin gitu? Nah itu bisa. Balik ke sini, ya kita masuk ke layar utama. Ya, layar utama tuh klik aja di mana-mana aja gitu. Di sinilah di item-item begini kita klik. Nah, ini dia masuk ke layar page setting namanya nih, layar utama. Di sini ada URL nih. Nah, ini kan linknya kan. Nah, ini kita ganti misalnya Glow Radiance misalnya. Saya nggak mau pakai strip misalnya, mau dipendekin satu kata aja. Udah, tinggal kita save, linknya langsung berubah. Ini ya, ini kan masih yang lama kan. Saya refresh ya, saya refresh, langsung berubah jadi link baru. Nah, ini kalau saya kirim ke Anda, nah itu langsung bisa diakses pakai link yang baru. Jadi bukan link yang tadi lagi, yang pertama tadi udah nggak bisa Bapak Ibu. Itu cara edit linknya. Gampang nggak kira-kira Bapak Ibu? Cara ngedit-editnya. Ya. Oke Bapak Ibu, saya rasa itu dulu hari ini. Ya, semoga makin jelas ya. Karena saya tahu bahwa ini butuh proses untuk makin jelas. Jadi saya jelasin, Bapak Ibu coba, saya jelasin, Bapak Ibu coba gitu. Jadi baru bisa makin paham gitu. Jadi kalau misalnya saya jelasin doang, Bapak Ibu nggak coba, ya percuma juga gitu. Ya, bagi tujuan sesi ini adalah untuk ke sana Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu udah pakai authority page, Bapak Ibu juga punya wadah untuk bisa konsultasi kalau ada masalah gitu, ada kesulitan. Oke Bapak Ibu, thank you semuanya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di sesi berikutnya.